Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di alur cerita The Auditor. Drama ini menceritakan sebuah tim elit yang berusaha untuk menangkap para koruptor pada sebuah perusahaan besar. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita series The Auditor. 감사합니다. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ketua tim audit dari perusahaan JU Konstruksi bernama Shin Jae-il. Jae-il sedang menghampiri salah satu kepala keuangan bernama Kang Il-kwon yang dianggap telah melakukan korupsi pada uang perusahaan. Kang Il yang merasa kebingungan, ia bertanya mengapa semua barang-barangnya dibawa. Jae-il menjelaskan kalau ia telah melanggar peraturan perusahaan dengan membuat stempel perusahaan dan membuat akun bank palsu serta menyetorkan uang senilai $20.000. Kang Il mengatakan kalau ia terpaksa melakukan itu karena ia mengaku kalau memiliki penyakit yang serius dan memerlukan banyak biaya. Namun Jae-il tidak memperdulikan kata-katanya dan Jae-il memberikan dua pilihan, yang dimana pilihan pertama, Kang Il harus mengundurkan diri setelah melakukan operasi pada penyakitnya, dan pilihan kedua, ajukan banding atas kasusnya sekarang, yang dimana pilihan kedua ini akan mengantarkan Kang Il ke dalam penjara. Kang Il yang merasa keberatan dengan kedua pilihan tersebut, ia berjanji kalau ia akan mengganti uangnya dalam waktu 1 bulan. Namun, Jae-il menunjukkan bukti kalau uang senilai $20.000 itu hanyalah sebagian. Dan ternyata uang yang telah dikorupsi Kang Il senilai $25 juta. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, di tempat konstruksi, terlihat kalau di sana terjadi sebuah kecelakaan, di mana salah satu tower crane telah roboh. Setelah itu, terlihat kalau sekelompok tim audit sedang berpesta atas pensiunnya ketua tim mereka. Mereka membicarakan tentang siapa yang akan menjadi ketua tim audit selanjutnya. Tak lama setelah itu, mandor dari tempat konstruksi bernama Bae Yong-sik baru saja tiba dan ikut bergabung. Kemudian terlihat Go Han-soo berbicara dengan Yong-sik di luar. Han-soo mengajak Yong-sik untuk kembali ke dalam. Yong-sik mengatakan kalau ia ingin segera pulang dan memberikan sepatu baru pada Han-soo. Yong-sik berterima kasih atas bantuan tim audit dalam menyelesaikan masalah pada kecelakaan di tempat konstruksi sebelumnya. Sepulangnya tim audit, terlihat kalau Yeon Seo-jin sedang bersama dengan Han-soo. Seo-jin melihat kalau Han-soo sedang membawa sepatu baru. Han-soo berkata kalau sepatu ini diberikan oleh Yong-sik. Seo-jin bertanya apakah mereka boleh menerima barang dari kerjaan yang telah mereka selesaikan. Han-soo menjawab kalau ini hanya memberi dan menerima, tidak lebih dari itu. Setelah itu, Seo-jin izin pamit karena ia takut ketinggalan kereta. 1 bulan berlalu, terlihat kalau Han-soo sedang membantu ibunya bersih-bersih di restoran kecil yang dijalankan oleh ibunya. Han-soo yang melihat ayahnya ingin mengambil uang, mencoba untuk mengalihkan perhatian ibunya. Namun ibunya Han-soo menyadari kalau ayahnya Han-soo sedang mengambil uang. Ayahnya Han-soo yang ketahuan pun melarikan diri dan dikejar oleh istrinya. Setelah itu terlihat Hwang Se-won sedang menjenguk kakaknya bernama Hwang Gun-won di rumah sakit. Di luar, Presiden Hwang dihampiri oleh salah satu korban di tempat konstruksi. Sang korban menuntut kompensasi dari insiden tersebut. Namun Presiden Hwang tidak memperdulikannya dan lalu pergi. Di tengah perjalanan, Presiden Hwang membaca formulir pendaftaran karyawan baru. Beralih ke kantin perusahaan JU Konstruksi, terlihat salah satu karyawan sedang mengeluh atas buruknya makanan yang ia dapatkan. Han-soo yang melihat itu pun mencoba untuk menenangkan karyawan itu. Kemudian Jae-il mengatakan buruknya manajemen kantin disebabkan oleh kelalaian tugas dari tim audit. Jae-il yakin kalau dalam manajemen kantin ini ada yang melakukan korupsi. Dugaannya ini didasarkan karena tidak adanya daftar bahan makanan dan asal-usul dari mana bahan makanan ini didapatkan. Han-soo yang tidak mengetahui siapa Jae-il pun bingung. Jae-il mengatakan kalau tujuannya ada di sini untuk mengikuti wawancara kerja. Tim audit pun tidak terima kalau mereka disalahkan dan Jae-il pun langsung pergi. Setelah itu terlihat kalau Jae-il sedang melakukan wawancara. Salah satu petinggi bertanya alasan dari Jae-il untuk melamar di perusahaan JU Konstruksi. Jae-il menjawab karena ia hanya ingin menangkap para koruptor.
Cail yakin kalau di perusahaan JU Konstruksi ini ada banyak koruptor yang sedang berkeliaran bebas. Presiden Huang yang melihat riwayat kerja Cail menanyakan mengapa Cail selalu gonta-ganti tempat kerja. Cail menjawab kalau setelah ia menangkap semua koruptor yang ada di perusahaan sebelumnya, ia mengundurkan diri dan lalu melamar di perusahaan baru yang penuh dengan koruptor. Keesokan harinya terlihat kalau Han Su yang baru saja memasuki ruangan audit, ia sangat terkejut ketika melihat kalau Cail sedang duduk di kursi ketua tim audit, disusul dengan Ok Ajung, Moon Sang-hu, dan Yoon Seo-jin yang juga ikut kaget melihat ketua tim audit yang baru. Kemudian salah satu petinggi bernama Yang Jae-seong dan wakil ketua tim audit bernama Yoon Kyung-suk baru saja tiba. Jae-seong mulai memperkenalkan para karyawan tim audit. Namun di tengah perkenalan itu, Cail mengajak tim audit untuk mengadakan rapat kecil. Cail mengatakan pada tanggal 16 Januari telah terjadi sebuah kecelakaan yang dimana salah satu tower crane rusak di lokasi konstruksi dan mereka akan melakukan investigasi atas insiden tersebut. Mendengar hal itu, yang lain pun merasa bingung karena mereka sebelumnya telah melakukan investigasi pada insiden tersebut dan menyelesaikannya. Sang-hu menjelaskan penyebab jatuhnya tower crane disebabkan oleh angin yang kencang. Namun Cail berkata kalau berita cuaca pada hari itu menjelaskan kalau kecepatan angin hanya di bawah 10 meter per detik. Selesainya pembicaraan, Cail mengajak Han Su untuk pergi ke tempat konstruksi. Di tengah perjalanan, Han Su berkata kalau Mandor Yong-sik merupakan orang yang baik dan telah bekerja selama 20 tahun. Kemudian Cail berkata kalau pekerjaan Han Su sekarang tidak cocok dengannya dan meminta Han Su untuk meninggalkan tim audit. Sesampainya di tempat konstruksi, Han Su menanyakan apa kesalahannya. Namun Cail tidak menjawab pertanyaan Han Su dan lalu pergi meninggalkannya. Memasuki ruang kerjanya Mandor Yong-sik, Cail langsung melakukan investigasi dan menemukan laptop. Ketika Yong-sik melihat laptopnya di bawah, ia langsung merebutnya dan segera lari. Cail meminta Han Su untuk mengejarnya. Yong-sik yang sekarang telah terpojok pun tidak sengaja terjatuh. Di rumah sakit, Han Su menyalahkan Cail atas insiden jatuhnya Yong-sik. Sekarang Cail mulai menanyakan pada korban-korban tentang Yong-sik. Para korban menjawab kalau Yong-sik merupakan orang yang baik dan selalu memberikan mereka ongkos pulang. Setelah itu, terlihat Cail sedang berbicara dengan salah satu petinggi bernama Seo Gil-pyo. Gil-pyo cukup marah karena Cail melakukan investigasi ulang pada insiden tower crane. Cail yakin kalau insiden tower crane disebabkan karena adanya korupsi yang dilakukan. Gil-pyo mengatakan kalau pembangunan apartemen itu adalah proyeknya wakil ketua JU Konstruksi dan telah diputuskan kalau insiden itu disebabkan oleh bencana alam. Lalu meminta Cail untuk menghentikan investigasinya dan meminta kembali laptop Yong-sik padanya. Cail yang mendengar hal itu pun merasa curiga kalau insiden ini ada hubungannya dengan Gil-pyo. Di tempat lain terlihat kalau Kyung-suk dan Jae-seong sedang makan-makan. Jae-seong mengajak Kyung-suk untuk bekerja sama dalam mengusir Cail dari perusahaan. Kyung-suk pun setuju karena ia telah menginginkan posisi ketua tim audit sejak 4 tahun lalu. Keesokan harinya terlihat kalau Gil-pyo mendatangi Presiden Huang untuk membicarakan Cail. Gil-pyo mengatakan kalau perusahaan akan berantakan dengan adanya Cail. Alasan Presiden Huang merekrut Cail adalah karena saham perusahaan sekarang sedang menurun dan menuju kebangkrutan. Dengan adanya Cail, Presiden Huang berharap semua masalah yang ada di perusahaan akan selesai. Di sisi lain terlihat kalau Kyung-suk sedang membicarakan masalah Han Su yang ingin dikeluarkan dari tim audit. Kyung-suk berkata kalau ia tidak ingin dikeluarkan dari tim audit, maka ia harus mengambil laptop Yong-sik dari Cail. Han Su yang tidak ingin dikeluarkan dari tim audit pun menyetujui rencana Kyung-suk. Sekarang laptop Yong-sik telah diperbaiki dan Han Su sedang menunggu di luar. Di tengah perjalanan, Cail tidak sengaja mengingat masa lalunya tentang kecelakaan yang menimpa ayahnya. Karena ingatannya itu, ia menghentikan mobilnya. Kemudian Han Su menanyakan kembali alasannya dianggap tidak cocok di tim audit. Cail menjawab kalau ia sangat mudah percaya pada orang lain.
kembali melanjutkan perjalanan dan sesampainya di perusahaan Menara Myeong, yang dimana perusahaan inilah yang membuat tower crane pada insiden konstruksi. Chae-il bertanya pada Tuan Park berapa banyak uang yang ia berikan pada Gilpyo. Tuan Park pun kebingungan atas pertanyaan tersebut. Chae-il pun langsung memperlihatkan bukti yang ada di laptopnya Yong-sik. Chae-il memberikan dua pilihan, yang dimana pilihan pertama yang membuatnya harus bersaksi atas tindakan yang ia lakukan, dan pilihan kedua tetap membantu penggelapan, yang dimana hal itu akan membuat perusahaan yang ia jalani akan ditutup. Sepulangnya mereka di tengah perjalanan, Chae-il menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh beberapa orang, yang dimana tujuan orang-orang ini ingin mengambil laptop Yong-sik. Dengan menggunakan gas air mata, Chae-il dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, salah satu orang itu berhasil memukul kepala Chae-il, yang membuatnya pingsan seketika. Sesadarnya Chae-il, ia mengetahui kalau laptop Yong-sik telah menghilang. Kemudian Chae-il meminta Hansu untuk menghentikan mobilnya dan lalu pergi meninggalkan Hansu di jalan. Kemudian Chae-il dihubungi oleh Seo-jin yang memberitahukan kalau Yong-sik telah menghilang dari rumah sakit. Setelah itu, Chae-il menemui Gilpyo untuk meminta laptop Yong-sik dikembalikan kepadanya. Chae-il langsung mengatakan kalau Gilpyo telah melakukan korupsi, yang dimana ia lebih memilih untuk membeli tower crane yang lebih murah dari daftar harga yang telah ditentukan. Gilpyo yang mendengar penjelasan itu pun hanya tertawa. Tak lama setelah itu, wakil presiden bernama Hwang Dae-wong tiba di sana, yang dimana Dae-wong merupakan saudara kandung dari Presiden Hwang. Lanjut ke episode 2. Sekembalinya Chae-il ke ruangan audit, ia mengadakan rapat kecil. Chae-il mengatakan kalau mereka gagal dalam kasus ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian secara langsung. Young-suk menyarankan untuk membagi tugas dalam investigasi. Kemudian Chae-il mengatakan kalau Hansu akan dipindahkan ke departemen lain. Di sisi lain terlihat kalau Gilpyo dan Jae-seong sedang membicarakan laptop Yong-sik yang telah menghilang. Mereka merasa bingung kemana hilangnya laptop tersebut. Beralih ke Chae-il, Chae-il sekali lagi menanyakan pada Hansu apakah ia melihat laptopnya. Hansu menjawab setelah ia diseret oleh para orang-orang itu, ia tidak sadarkan diri. Sadar-sadar ia telah menemukan Chae-il tidak sadarkan diri di sampingnya. Setelah itu mereka menghampiri salah satu korban bernama Choi Hyung-il untuk mencari informasi lebih lanjut tentang insiden di tempat konstruksi. Namun Chae-il mengetahui kalau Hyung-il sedang berbohong. Hansu dihubungi oleh Bu Ok yang mengatakan kalau ia telah mencari Yong-sik ke semua tempat namun tidak menemukannya. Hansu yang mendengar hal itu pun ia bergegas pergi ke rumah putrinya Yong-sik. Hansu mengatakan kalau Yong-sik sekarang sedang dirawat. Dan Hansu juga menjelaskan semua insiden tower crane. Sepulangnya dari tempat putrinya Yong-sik, Hansu pergi mengambil laptop Yong-sik yang telah ia sembunyikan. Sesampai Hansu di rumah, ia segera membuka laptopnya dan mencari semua bukti dan menemukan dokumen daftar pembelian barang yang sangat jauh berbeda dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian Hansu pergi menuju perusahaan JO Konstruksi dan tanpa sengaja ia dipergoki oleh Dae-wong kalau ia sedang meletakkan laptop Yong-sik di atas meja kerjanya Chae-il. Dae-wong yang melihat itu pun segera mengambil laptop tersebut dan membawanya pergi. Hansu yang telah ketahuan pun segera menghubungi Chae-il kalau laptop Yong-sik sekarang sedang dibawa oleh Dae-wong. Chae-il yang sekarang sedang berada di luar pun melihat kepergian Dae-wong dan Chae-il mengikutinya. Sesampainya di tempat konstruksi, Chae-il meminta laptop itu dikembalikan padanya. Namun Dae-wong mengancam Chae-il kalau ia menghalangi jalannya, maka ia akan menghabisi Chae-il dan membakar laptop tersebut. Keesokan harinya terlihat kalau Chae-il sedang memeriksa semua CCTV di tempat konstruksi. Chae-il menemukan rekaman kalau Yong-sik sedang membawa salah satu korban ke rumah sakit. Beralih ke rumah sakit, Chae-il bertemu dengan Presiden Hwang. Chae-il mengatakan tujuannya ke rumah sakit ini untuk memeriksa semua CCTV yang ada di rumah sakit. Namun sebelum itu, Presiden Hwang mengajak Chae-il untuk menjenguk kakaknya yang sedang dirawat. Presiden Hwang memperkenalkan Chae-il pada istri kakaknya bernama Lim Yeon-sun. Setelah itu terlihat Chae-il sedang memeriksa CCTV rumah sakit.
Chae-il menemukan keanehan pada Yong-sik yang dimana jejak yang ditinggalkan oleh Yong-sik terlihat banyak tanah dan lumpur. Beralih ke tim audit, terlihat Seo-jin menemukan keanehan yang dimana kecelakaan terjadi pada pukul setengah 11 siang. Dan para pekerja yang terluka dibawa ke rumah sakit pada siang harinya. Sedangkan operator alat derek baru masuk OGD jam 4 sore, yang artinya itu lebih dari 5 jam. Kemudian Seo-jin dihubungi oleh Chae-il meminta alamat seseorang bernama Byung-jin. Hansu yang mendengar hal itu pun meminta pada Seo-jin untuk memberikan alamat Byung-jin padanya dan lalu pergi. Sesampainya Hansu pada tempat Byung-jin, ia tidak menemukan siapa-siapa di sana dan hanya menemukan makanan yang telah basi. Kemudian terlihat kalau Chae-il baru saja tiba di sana. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat. Sesampainya mereka di danau, Chae-il menunjukkan sebuah foto seseorang yang dimana orang ini adalah Byung-jin. Yang pada hari insiden itu Byung-jin lah yang sebenarnya sedang mengendalikan mesin derek. Hansu yang mendengar hal itu pun kaget, karena setahunya yang mengendalikan mesin derek itu adalah Hyung-il. Chae-il menjelaskan kalau sebelum ke rumah sakit, Yong-sik mungkin saja membuang tubuh Byung-jin di danau ini. Dugaannya ini didasarkan atas rekaman CCTV rumah sakit yang dimana jejak kaki Yong-sik terdapat banyak tanah dan lumpur. Ditambah setelah kecelakaan itu Byung-jin tidak pernah lagi pulang ke rumah. Hansu yang mendengar hal itu pun tidak percaya kalau Yong-sik telah membunuh Byung-jin dan meminta pada Chae-il untuk pergi ke klinik di dekat danau itu untuk mencari Byung-jin terlebih dahulu. Sesampainya di klinik tersebut, mereka menemukan Yong-sik dan Byung-jin yang sedang dirawat di sana. Yong-sik yang sudah ketahuan pun ia mengancam Chae-il menggunakan pisau bedah. Hansu yang melihat itu pun ia mulai menenangkan Yong-sik dengan mengatakan kalau putrinya sekarang sedang sedih atas apa yang dilakukan Yong-sik sekarang dan mengatakan kalau putrinya sedang hamil. Yong-sik yang mendengar hal itu pun sekarang mulai menjadi tenang. Setelah tenang, Yong-sik menjelaskan semuanya, yang dimana setelah insiden tower crane, ia membawa tubuh Byung-jin ke danau dan berencana untuk membuangnya di sana. Hal itu ia lakukan atas perintahnya Gilpyo. Namun setelah ia berpikir dengan matang, ia mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian ia pergi ke tempat Hyung-il untuk meminta bantuan agar Hyung-il dapat menggantikan posisi Byung-jin untuk dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Chae-il meminta pada Presiden Hwang untuk melakukan audit khusus terhadap Gilpyo, dan Presiden Hwang pun menyetujuinya. Beralih ke tim audit, Chae-il meminta kepada yang lainnya untuk menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan saat audit khusus dilakukan. Malamnya, Hansu bertemu dengan Chae-il. Hansu meminta maaf karena sebelumnya ia telah menyembunyikan laptop Yong-sik. Chae-il mengatakan kalau Tuan Park nantinya akan memihak pada Gilpyo dan meminta pada Hansu untuk mencari bukti rekaman percakapan Gilpyo dan Yong-sik. Keesokan harinya terlihat para eksekutif dan pemegang saham baru saja tiba di perusahaan JO Konstruksi untuk menghadiri audit khusus. Salah satu eksekutif bernama Bang Ki-ho merasa senang kalau perusahaan JO Konstruksi akan melakukan audit khusus. Sekarang dimulailah audit khusus. Chae-il mulai menjelaskan semua insiden yang ada di tempat konstruksi. Di tengah-tengah penjelasan Chae-il, Gilpyo mencoba untuk mempermalukan Chae-il. Kemudian Chae-il meminta pada Tuan Park untuk bersaksi. Namun Tuan Park mengatakan kalau tuduhan pada Gilpyo itu tidaklah benar. Beruntung Hansu yang tiba tepat waktu dan ia menyerahkan hasil rekaman dan memutarnya. Rekaman suara tersebut menjelaskan kalau Gilpyo telah menyuap Yong-sik atas insiden tersebut dan meminta pada Yong-sik untuk membuang Byung-jin ke danau. Kemudian Chae-il mengatakan kalau Gilpyo bersalah atas pembelian alat-alat yang tidak sesuai dengan standar, yang dapat membuat para pekerja celaka dan menggelapkan uang perusahaan. Chae-il meminta pada para eksekutif untuk memecat Gilpyo. Sedangkan untuk wakil presiden Daewong, Chae-il memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, Daewong dapat menyangkal atas perusakan bukti pada kasus ini yang dimana jika ia melakukannya, maka Chae-il akan memutar rekaman CCTV saat ia membakar barang bukti. Dan pilihan kedua, Daewong dapat mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf. Karena Daewong telah terpojok, ia terpaksa untuk memilih pilihan kedua dan meminta maaf.
Setelah berakhirnya audit khusus, terlihat kalau Presiden Huang merasa sangat senang dan berterima kasih atas kerja kerasnya Chai-il. Beralih ke Daewong, terlihat kalau ia sedang berkunjung ke rumah temannya bernama Lee Mi-jin. Daewong mengatakan kalau ketua tim audit yang baru telah memotong gajinya selama 3 bulan. Tak lama setelah itu, Seo-jin pun datang, dan Daewong pun menyapanya. Yang ternyata Mi-jin adalah ibunya Seo-jin. Beralih ke Hansu yang terlihat sedang menanyakan bagaimana dengan pemindahannya. Cha-il pun menjawab kalau pemindahannya telah ditunda. Kemudian terlihat kalau Cha-il mengeluarkan laptop yang sebelumnya telah dibakar oleh Daewong. Keesokan harinya, Cha-il mengucapkan selamat kepada tim audit atas kerja keras mereka. Setelah itu, tim audit dihubungi kalau di luar ada beberapa orang sedang melakukan demo pada perusahaan JO Konstruksi. Lanjut ke episode 3. Terlihat tim audit sedang melakukan rapat, yang dimana mereka membahas tentang kasus penipuan pada proyek perumahan umum. Dan proyek ini sebelumnya telah disetujui oleh ketua tim dari Departemen Perumahan bernama Yeo Min Kyung. JO Konstruksi mengalami kerugian sebesar 3,4 juta dolar. Mi Kyung yang baru saja tiba di ruangan audit, ia sangat terkejut setelah melihat Cha-il yang dimana seakan-akan mereka berdua telah lama kenal. Setelah itu terlihat Cha-il, Hansu, dan Seo-jin mendatangi lokasi tempat proyek perumahan umum. Tak lama setelah itu, Seo-jin bertemu dengan Tuan Kim. Kemudian sekarang Cha-il sedang melakukan investigasi di rumahnya perwakilan serikat. Tuan Kim mengatakan kalau perwakilan serikat telah menghilang selama 2 bulan lamanya. Beralih ke tempat Kyung-suk sedang mencoba untuk menyebarkan rumor kalau Cha-il dan Mi Kyung dulunya pernah berpacaran saat kuliah dulu. Yang dimana Cha-il dan Mi Kyung merupakan teman sekelas di salah satu universitas. Jae-seong yang mendengar hal itu pun langsung memberikan rumor itu pada Daewong. Beralih ke Cha-il yang sedang dalam perjalanan, ia dihubungi oleh Bu Ok yang memberitahukan kalau Mi Kyung telah ditipu oleh perwakilan serikat dan membawa uangnya pergi. Kemudian terlihat kalau Cha-il dan Mi Kyung sedang ada di bar. Cha-il melakukan wawancara audit, namun Mi Kyung selalu saja mengalihkan pembicaraan dan ia mengatakan kalau ia baru saja bercerai dengan suaminya. Dari kejauhan terlihat Hansu dan Seo-jin sedang mengawasi mereka. Sepulangnya dari bar, terlihat kalau Mi Kyung sekarang sedang mabuk dan Cha-il mengantarnya pulang. Setelah selesai mengantar Mi Kyung, Cha-il merasa ada yang aneh dengan seorang pria yang berpapasan dengannya. Keesokan harinya, semua tim audit sangat kaget setelah mereka melihat artikel di sebuah forum yang mengatakan kalau Cha-il sedang melakukan pelecehan seksual pada Mi Kyung. Di sisi lain, terlihat kalau Cha-il sedang diinterogasi tentang kasus yang menimpanya. Presiden Huang memberikan waktu pada Cha-il untuk menyelesaikan masalahnya sebelum Mi Kyung dipindahkan ke kantor cabang di Florida dan memberikan waktu selama 1 minggu. Setelah mendengar hal itu, Cha-il izin pamit undur diri. Kemudian Cha-il menghubungi Hansu dan Seo-jin untuk pergi menemuinya dan mengajaknya untuk mencari bukti kalau ia tidak bersalah. Di tempat TKP, Hansu menemukan dari arah mana foto itu diambil. Tak lama setelah itu, ada seorang pria yang merekam mereka dan mengatakan kalau Cha-il adalah pelaku dari pelecehan seksual. Pria ini mengaku kalau ia merupakan suaminya Mi Kyung yang bernama Kang Myung-chul. Myung-chul juga mengaku kalau yang menulis artikel dan memfoto Cha-il adalah dirinya, dan lalu pergi meninggalkan Cha-il. Cha-il menjelaskan kalau Mi Kyung dan Myung-chul telah bercerai. Cha-il meminta pada Hansu dan Seo-jin untuk menyelidikinya lebih lanjut. Karena sebelumnya saat wawancara, Mi Kyung selalu saja membicarakan yang tidak jelas. Setelah itu terlihat kalau Cha-il sedang mengambil barang-barang milik Mi Kyung. Namun para karyawan lain mencoba untuk menghentikan Cha-il. Para karyawan percaya kalau ketua tim mereka tidaklah bersalah. Dengan adanya Daewong di sana, Cha-il dapat dengan mudahnya membawa barang milik Mi Kyung. Setelah itu, Hansu melaporkan hasil wawancaranya pada Cha-il, yang dimana Mi Kyung mengatakan kalau ia sedang diancam oleh mantan suaminya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Cha-il menjawab kalau itu hanyalah sebuah peralihan dan kebohongan. Sepulangnya Hansu ke rumah, ia menanyakan pada orang tuanya
tentang bagaimana sikap seseorang yang mencoba membohongi orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan. Ibunya Hansu menjawab, contohnya seperti ayahnya, yang selalu saja mengambil uang restoran secara diam-diam dan tidak mau mengakuinya. Setelah itu, Cail sedang melakukan investigasi yang dimana perwakilan serikat telah lama menjadi anggota klub pendaki. Mengetahui itu, Cail bergegas pergi untuk menemui ketua klub pendaki bersama Hansu dan Seojin. Di perjalanan, Cail menjelaskan kalau sebelumnya di rumah perwakilan serikat terdapat banyak peralatan untuk mendaki. Sesampainya mereka di tempat ketua klub pendaki, mereka menemukan foto yang dimana ternyata Mi Kyung juga merupakan salah satu anggota klub pendaki tersebut. Kemudian mereka mulai menanyakan keberadaan perwakilan serikat. Namun ketua klub mencoba untuk berbohong. Hansu mencoba untuk menjelaskan bagaimana sekarang keadaan para korban. Dan ketua klub yang merasa kasihan pada korban, ia mengatakan perwakilan serikat bernama Changsik sedang ada di base camp Gunung Junghak. Setelah itu, mereka bertiga mulai menanyakan setiap orang yang ada di base camp gunung tentang keberadaan Changsik. Tanpa sengaja, Hansu menemukan Changsik di sebuah kedai makanan. Changsik yang merasa sedang diawasi pun segera melarikan diri. Beruntung, Cail dapat menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Tuan Kim yang mendengar kalau uangnya sekarang telah menghilang, ia jatuh sakit. Tuan Kim mengatakan kalau kehidupan kedua cucunya sangat bergantung pada uang itu. Setelah itu, di luar, Hansu dan Seojin dihampiri oleh cucunya Tuan Kim. Dan cucunya Tuan Kim mengatakan kalau saat mereka memberi makan anjing peliharaan, mereka melihat orang tidak dikenal baru saja keluar dari rumahnya Changsik. Hansu yang mendengar hal itu, ia segera menunjukkan foto Myung-chul dan kemudian memberitahukan informasi tersebut pada Cail. Keesokan harinya terlihat kalau Mi Kyung yang sedang merayakan perpisahan dengan semua timnya. Ia didatangi oleh Cail dan mengajaknya untuk wawancara audit. Mi Kyung mengatakan kalau sebentar lagi ia akan berangkat ke Florida. Namun Cail mulai menjelaskan secara rinci dari tertangkapnya Changsik dan penggelapan uang yang dilakukan Mi Kyung bersama Changsik, hingga Mi Kyung yang menipu Changsik, yang dimana bagian uang yang Changsik simpan juga dicuri oleh Mi Kyung dan suaminya. Di sini kita tahu kalau Mi Kyung telah berbohong atas perceraian yang ia katakan sebelumnya. Cail mengatakan kalau semua informasi ini ia dapatkan dari Changsik yang telah mengakui semuanya. Mi Kyung yang merasa terpojok pun mengatakan kalau sekarang ia harus segera pergi ke bandara. Namun Cail mengatakan kalau pemindahan Mi Kyung ke Florida dibatalkan. Seperti biasa, Cail memberikan dua pilihan. Pilihan pertama, akui semua perbuatan, dan pilihan kedua, terus menyangkal yang akan bertambahnya hukuman. Kemudian Cail pergi untuk melapor ke Presiden Ruang. Tak lama setelah itu, Jae Seong datang dan mengatakan kalau Mi Kyung dipanggil oleh Wakil Presiden Dae Wong. Dae Wong sudah mengetahui semua perbuatan dari Mi Kyung, namun Dae Wong akan menutup matanya atas kasus penggelapan Mi Kyung dan membantunya agar dapat segera pergi ke Florida. Beralih ke Cail, Cail sedang dihubungi oleh Hansu yang mengatakan kalau Mi Kyung ingin pergi ke bandara. Di saat yang sama, Dae Wong menghampiri Cail. Dae Wong mengatakan kalau semua ini adalah keputusannya. Dari sini kita tahu kalau sebelumnya tim audit berada di bawah pengawasan Presiden Ruang dan sekarang beralih di bawah pengawasan Wakil Presiden Dae Wong, yang dimana setiap kegiatan tim audit harus dilaporkan kepada Dae Wong. Dae Wong meminta pada Cail untuk menghentikan auditnya pada Mi Kyung. Namun Cail tidak memperdulikan hal itu. Ia akan melanjutkan auditnya pada Mi Kyung dan meminta Hansu untuk mencegah Mi Kyung pergi ke bandara. Lanjut ke episode 4. Dae Wong mengatakan pada Presiden Huang kalau ia baru saja memecat Cail. Presiden Huang menjelaskan kalau ia memberikan wewenang atas tim audit bukan untuk memecat Cail, melainkan untuk membantu Cail dalam kasus penggelapan Mi Kyung. Di sisi lain terlihat kalau Hansu berhasil untuk mencegat kepergian Mi Kyung ke bandara. Beralih ke Cail yang sedang mengantar Mi Kyung ke kantor polisi. Cail mengatakan kalau Mi Kyung akan dilarang untuk berpergian ke luar negeri selama kasusnya belum selesai. Namun Mi Kyung tidak memperdulikan kata-katanya Cail, karena ia sangat yakin kalau perusahaan akan membantunya.
Namun sesampainya mereka di kantor polisi, polisi menyatakan kalau Mi Kyung tidak bersalah karena dari pengakuan Chang Sik kalau ia melakukan itu atas kemauannya sendiri. Setelah itu, Cha Il dihubungi oleh Dae Wong yang mengatakan kalau ia telah dipecat. Cha Il menjawab kalau pemecatan harus ada prosedur pemecatan secara tertulis. Cha Il mengetahui kalau Dae Wong telah membantu Mi Kyung dalam perubahan pengakuan saksi terhadap para kepolisian. Dan jika Dae Wong tetap berusaha membantu Mi Kyung, maka ia akan mengauditnya. Dae Wong mengatakan kalau ia akan melakukan apapun asalkan itu bermanfaat baginya. Kemudian Cha Il mengatakan kalau uang yang digelapkan itu akan memberikan manfaat bagi Dae Wong dan menaikkan citra perusahaan. Dae Wong bertanya bagaimana jika Cha Il gagal. Cha Il menjawab kalau ia akan segera mengundurkan diri jika dirinya gagal. Dan Dae Wong memberikan waktu 3 hari untuk Cha Il menyelesaikan kasusnya. Setelah itu terlihat kalau Dae Wong sedang bertemu dengan Mi Kyung. Dae Wong menjelaskan kalau keberangkatannya ke Florida akan dihentikan selama 3 hari. Dan Dae Wong meminta pada Mi Kyung untuk menyembunyikan uangnya dengan baik agar tidak ditemukan oleh Cha Il. Beralih ke Cha Il sedang menemui Myung Chul, yang dimana Myung Chul sedang melakukan seminar di perusahaan Myung Konstruksi tentang tugas-tugas tim audit. Myung Chul yang tidak memperdulikan Cha Il pun pergi meninggalkannya. Beralih ke Hansu mencoba mengajak Seo Jin untuk melakukan investigasi pada proyek pembangunan komplek apartemen yang sedang dilakukan oleh perusahaan Myung Konstruksi. Di perjalanan mereka membicarakan tentang Myung Chul yang dimana mereka tidak menyangka kalau tim audit melakukan penggelapan uang. Sesampainya Hansu dan Seo Jin di tempat konstruksi, mereka mulai mencari informasi pada semua pekerja. Dan ada satu pekerja yang mengatakan kalau perusahaan akhir-akhir ini sering memberi mereka makanan dan membayar gaji secara tunai. Keesokan harinya, Cha Il meminta pada setiap tim untuk menjelaskan apa yang telah mereka temukan pada kasus ini. Hansu mengatakan kalau setiap pekerja di tempat konstruksi akhir-akhir ini mendapatkan makanan gratis dan mendapatkan bayaran gaji secara tunai. Bu Ok merasa ada yang aneh, karena setahunya saat pembayaran gaji para pekerja buruh seharusnya ditransfer. Karena setiap pembayaran gaji yang ditransfer akan dipotong pajak dan dimasukkan ke dalam asuransi. Cha Il bertanya kapan dimulai pembayaran secara tunai terjadi. Hansu menjelaskan kalau itu dimulai pada bulan Januari. Lalu Cha Il meminta Bu Ok untuk mencari nama orang-orang dari tim keuangan. Bu Ok mulai menyebutkan nama-nama itu dan terdapat nama Lee Yeon-ji, yang dimana pertemuan Cha Il dan Myung Chul sebelumnya terlihat kalau Myung Chul dihubungi oleh temannya bernama Lee Yeon-ji saat tengah malam. Setelah itu, Cha Il menyimpulkan kalau Myung Chul mencuci uang dengan cara membayar para pekerja buruh secara tunai dan bekerja sama dengan Yeon-ji dari tim keuangan perusahaan Myung Konstruksi. Kesimpulan ini mulai diperjelas dengan penjelasan dari Seon-ji yang dimana Chang Sik mengambil uangnya pada 27 Desember dan tidak lama setelah itu uangnya dicuri oleh Myung Chul. Kemudian Cha Il meminta Hansu untuk mencari petunjuk dari akun media sosialnya Myung Chul dan Yeon-ji. Hansu pun sekarang mulai menyelidiki akun media sosialnya Myung Chul dan Yeon-ji. Terlihat kalau Yeon-ji pada bulan Agustus sedang ada di Pulau Jeju, sedangkan Myung Chul juga sedang ada di Pulau Jeju di bulan yang sama. Kemudian Hansu menemukan salah satu foto terlihat kalau Myung Chul dan Yeon-ji sedang bersama di suatu tempat. Kemudian Hansu melaporkan temuannya ini pada Cha Il. Setelah itu Cha Il menemui Mi Kyung dan memberitahukan tentang perselingkuhan suaminya dengan rekan kerjanya. Mi Kyung yang melihat itu pun tidak mempercayainya. Namun Cha Il menjelaskan kalau Mi Kyung pergi ke Florida, maka Myung Chul pasti akan melarikan diri dengan wanita lain dan meninggalkan Mi Kyung begitu saja. Malamnya terlihat Hansu dan Seo Jin sedang mengawasi Mi Kyung dan Yeon-ji di tempat konstruksi. Sialnya ketika Hansu lupa untuk men-silent ponselnya ketika mencoba mengambil foto, dan Myung Chul pun mendengarnya. Lalu Myung Chul mencoba menghampiri asal suara yang ia dengar. Hansu dan Seo Jin yang merasa telah ketahuan, mereka bersembunyi dan melarikan diri. Beruntung Myung Chul tidak menemukan mereka. Beralih ke Mi Kyung yang mengingat perkataan Cha Il sebelumnya tentang perselingkuhan suaminya. Ia mulai merasa gelisah dan mencoba untuk menghubungi suaminya.
Mi Kyung menanyakan kabar suaminya dan tidak sengaja ia mendengar suara perempuan di sana. Kembali ke Hansu dan Seo Jin, mereka masih mengikuti Myung Chol dan memfoto perselingkuhan Myung Chol dan Yeonji. Tidak lama setelah itu, Cha-il tiba di sana. Hansu pun segera melaporkan temuannya pada Cha-il. Sepulangnya mereka, terlihat kalau Seo Jin menelpon Daewon dan mengatakan informasi yang ia temukan. Sebelumnya kita tahu kalau Seo Jin dan Daewon sudah lama kenal, dan Seo Jin memanggil Daewon dengan sebutan paman. Esokan harinya terlihat kalau Cha-il mendapatkan pesan dari orang tidak dikenal yang memberitahukan padanya alamat tempat tinggal Mi Kyung yang baru. Setelah itu, Cha-il mendatangi Mi Kyung ke tempat tinggalnya dan memberikan bukti kalau suaminya sedang selingkuh. Mi Kyung yang mengetahui hal itu pun mulai menjelaskan semuanya, yang dimana Myung Chol mencuci uangnya dan memasukkan sumber dana dari jual beli kendaraan konstruksi. Beralih ke Myung Chol, ia sangat kaget ketika membaca artikel tentang perselingkuhan dirinya. Myung Chol yang mengetahui hal itu, ia segera bergegas pergi dan menghubungi Yeonji untuk segera mengamankan uangnya. Kepergian Myung Chol pun diikuti oleh Cha-il. Di tengah-tengah perjalanan terlihat kalau mobil Myung Chol menabrak tumpukan sampah. Setelah Cha-il memeriksanya, ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Yeonji. Di sisi lain terlihat kalau sekarang Seo Jin mulai ragu untuk melanjutkan kasus Mi Kyung. Namun Hansu mengatakan kalau kasus ini tidak selesai, ia khawatir pada Tuan Kim dan kedua cucunya kalau uang mereka tidak kembali. Seo Jin yang mendengar hal itu pun menjadi bimbang. Akan tetapi ia memilih untuk tetap melanjutkannya. Sekarang mereka telah berada di salah satu ruangan untuk mencari barang bukti berupa dokumen jual beli kendaraan konstruksi. Setelah mereka menemukan dokumennya, tidak lama setelah itu Myung Chol tiba di sana. Sialnya, dokumen tersebut berhasil direbut oleh Myung Chol dan lalu pergi meninggalkan mereka. Hansu dan Seo Jin pun mengejarnya. Sesampainya di tempat kendaraan konstruksi, Hansu meminta pada Myung Chol untuk mengembalikan uangnya. Tentu Myung Chol menolaknya dan menghajarnya. Ketika Myung Chol ingin pergi, beruntung Cha-il datang dan mencegat kepergian Myung Chol. Kemudian mereka pun berkelahi dan beruntung Cha-il dapat memenangkannya. Akan tetapi uang itu tidak ada pada Myung Chol. Cha-il pun sadar kalau ia telah ditipu oleh Mi Kyung. Beralih ke Mi Kyung yang sedang ada di bandara, namun sebelum ia dapat memasuki pesawat, ia dihampiri oleh Cha-il dan membawanya kembali. Beralih ke Hansu dan Seo Jin, sekarang mereka telah menemukan uangnya. Keesokan harinya terlihat Cha-il mengunjungi Mi Kyung di penjara. Mi Kyung meminta pada Cha-il agar membantunya untuk mengurangi masa hukuman. Namun Cha-il mengatakan kalau Mi Kyung harus menjalani semua hukuman sesuai tindak pidana yang ia lakukan. Keesokan harinya Cha-il melaporkan semuanya pada Daewon. Daewon pun merasa sangat kesal atas kekalahannya. Setelah itu, Presiden Wang sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Cha-il, dan ternyata orang yang sebelumnya memberikan alamat Mi Kyung yang baru adalah Presiden Wang. Malamnya, Hansu terlihat kalau ia sedang makan bersama Tuan Kim dan kedua cucunya. Sekarang Tuan Kim terlihat lebih sehat karena uang mereka telah kembali. Beralih ke Seo Jin, terlihat kalau ia dihampiri oleh Daewon. Seo Jin meminta maaf pada Daewon karena telah membantu Cha-il untuk menemukan uangnya. Seo Jin beralasan karena ia merasa prihatin pada seorang pria tua yang hidup bersama cucunya. Daewon yang mendengar hal itu pun merasa tidak keberatan. Lanjut ke episode 5. Cha-il mendapatkan sebuah surat ancaman yang dimana isi surat itu meminta Cha-il untuk mengaudit para pengelola makanan di lokasi konstruksi. Dan jika Cha-il tidak segera melakukan audit, maka ia akan meracuni salah satu kantin di bawah naungan perusahaan JO Konstruksi. Kemudian Cha-il melaporkan surat ini pada Presiden Wang. Presiden Wang pun meminta Cha-il untuk menyelidikinya. Setelah itu terlihat kalau Cha-il beserta tim audit mendatangi kantin perusahaan dan meminta pada semua orang untuk segera berhenti makan. Di sisi lain terlihat di salah satu kantin konstruksi para pekerja telah keracunan. Kembali ke tim audit, sekarang mereka melakukan rapat untuk membahas kasus ini dan Cha-il meminta untuk merahasiakan tentang surat ancaman. Namun lagi-lagi Kyung Suk memberitahukan informasi ini ke Jae-seong. Jae-seong yang mendengar hal itu pun sangat kaget. Setelah itu, Hansu dan Seo Jin pergi ke salah satu kantin konstruksi untuk melakukan investigasi.
Namun saat Seojin ingin pergi, ia melihat Daewon sedang marah. Kemudian Cha-il mendatangi manajer tim Departemen Pengadaan Subkontrak bernama Pion In-ho yang mengurus kantin dan restoran di bawah naungan JO Konstruksi. Cha-il meminta dokumen daftar pemilihan kantin dan restoran. In-ho meminta asistennya bernama Lim Jung-yun untuk mengambilkan dokumen yang diminta. Dari sini kita tahu kalau In-ho merupakan orang yang sangat arogan dan terlihat selalu merendahkan asistennya. Setelah Cha-il mendapatkan dokumen yang diminta, ia izin untuk pergi. Beralih ke Hansu dan Seojin sedang melakukan pemeriksaan kelayakan pada kantin konstruksi. Salah satu karyawan di sana mengatakan kalau ia selalu berhati-hati dalam membersihkan dan memilih bahan makanan. Tak lama setelah itu, terlihat Daewon baru saja tiba dengan marah-marah. Daewon menyadari kalau di sana juga ada Seojin. Dan dari sini kita tahu kalau sifat Daewon yang selalu membuat masalah berubah 180 derajat ketika ada Seojin di dekatnya. Daewon yang berniat untuk memarahi para karyawan ini mulai menjadi sangat baik pada semua karyawan. Daewon pun mengajak Hanso dan Seojin untuk makan bersama di kantin. Setelah mereka selesai makan, Daewon mengatakan kalau di kantin ini semuanya baik-baik saja. Dan setelah mereka makan pun tidak ada yang keracunan. Hansu merasa bingung dengan sikapnya Daewon hari ini karena ia terlihat sangat baik pada mereka. Beralih ke tim audit, Kyung-suk menceritakan tentang kedekatan In-ho dengan prosedur sebelumnya, yaitu Gun Wong, yang dimana In-ho berperan penting dalam membantu prosedur Gun mengurus perusahaan. Malamnya, Hansu melaporkan atas pemeriksaannya dan mengatakan kalau makanan di sana telah sesuai dengan standar perusahaan. Dan kemungkinan para pekerja mengalami keracunan disebabkan oleh obat pencahar. Keesokan harinya terlihat Jae-seong sedang menanyakan tentang Cha-il dalam menangani kasus ini pada Kyung-suk. Di sini Kyung-suk mengetahui kalau manajer Jae-seong dalam kasus ini juga ikut terlibat. Setelah itu terlihat Jae-seong sedang memohon dan meminta bantuan pada Daewon. Jae-seong mengatakan kalau sebelumnya ia meminta bantuan pada In-ho untuk memilih salah satu restoran dalam naungan perusahaan yang dimana restoran ini dijalankan oleh besannya. Kemudian Jae-seong dihubungi oleh Cha-il. Jae-seong yang panik pun memberitahukan rahasia tentang surat ancaman yang didapatkan Cha-il. Kemudian terlihat kalau In-ho dan Cha-il baru saja tiba di ruangan Daewon. Cha-il meminta izin untuk melakukan wawancara pada Jae-seong dan In-ho. Cha-il pun mulai menjelaskan kesalahan mereka dan meminta mereka untuk menyerahkan ponsel mereka agar dapat diperiksa. Setelah mendapatkan ponsel mereka, Cha-il izin untuk pergi. Setelah itu, Cha-il meminta Hansu dan Seojin untuk membantunya dalam mengambil barang-barang milik Jae-seong dan In-ho. Sebelum Hansu dan Seojin pulang kerja, mereka memeriksa daftar restoran yang ditolak dan menemukan sebuah restoran yang sehabis ditolak restoran itu bangkrut. Kemudian mereka pergi menemui pemilik restoran tersebut. Seojin menjelaskan kedatangan mereka ke sana untuk mencoba menyelesaikan masalah korupsi internal. Pemilik restoran mengatakan sebelumnya ia telah membayar $50.000 dan memperlihatkan sebuah koran yang menuliskan artikel tentang pemilihan restoran. Setelah itu mereka melaporkan temuan mereka pada Cha-il. Seojin mengatakan kalau orang yang ada di koran itu adalah manajer subkontraktor bernama Choi Kwang-hyun dari perusahaan Choi Kwang Food yang telah menerima suap. Hansu menyimpulkan kalau salah satu karyawan perusahaan mereka telah mengabaikan korupsi tersebut. Kemudian Cha-il menunjukkan sebuah foto yang dimana terlihat kalau Direktur In-ho sedang bersama manajer Choi. Keesokan harinya terlihat kalau Cha-il menunjukkan foto In-ho sedang bersama manajer Choi. Cha-il mengatakan kalau manajer Choi telah menerima suap dan In-ho mengabaikannya. In-ho mengatakan kalau tim mereka telah mengelola lebih dari 100 subkontraktor dan mereka tidak dapat memeriksa secara detail satu persatu. In-ho mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang suap itu. Di tengah pembicaraan itu, Cha-il dihubungi oleh Presiden Hwang yang memintanya untuk pergi menemuinya. Di sana, Daewon menjelaskan kalau sebelumnya In-ho dan Jae-seong sedang makan bersama, yang dimana pada saat itu Jae-seong hanya mencoba untuk merekomendasikan besannya saja dan tidak memberikan apapun pada In-ho. Daewon juga mengatakan kalau selama In-ho bekerja sampai sekarang In-ho belum memiliki rumah pribadi karena ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Kemudian Presiden Hwang menunjukkan surat pengunduran diri milik In-ho dan Jae-seong.
Mereka beralasan karena mereka sekarang sudah tidak dipercaya lagi oleh perusahaan. Daewoo meminta pada Cha-il untuk segera menunjukkan bukti kuat kalau mereka telah korupsi. Cha-il yang terpojok pun mengatakan kalau ia akan menuliskan permohonan maaf. Kemudian Cha-il mengatakan pada tim audit mereka harus berhenti melakukan audit pada kasus ini karena tidak adanya bukti dan akan menuliskan permohonan maaf. Malamnya Hansu yang masih berusaha untuk mencari bukti, ia menyadari kalau pelaku pengiriman surat ancaman merupakan salah satu dari karyawan perusahaan JO Konstruksi dan menyadari kalau permohonan maaf dari Cha-il hanya untuk memancing pelaku keluar. Keesokan harinya terlihat kalau pelaku sedang melakukan aksinya dan dipergoki oleh Cha-il. Sadar telah dipergoki, pelaku dengan segera melarikan diri dan dikejar oleh Cha-il dan Hansu. Ketika pelaku memasuki lift, Cha-il meminta Hansu untuk mengawasi nomor lift. Hansu mengatakan kalau pelaku sedang menuju atap. Cha-il yang mendengar itu pun segera pergi ke atap gedung. Dan di atap, Cha-il tidak menemukan pelakunya di sana, melainkan ia menemukan prosedur ruang sedang ada di atap gedung. Lanjut ke episode 6. Cha-il mengatakan meski mereka telah mencoba memancing pelaku keluar, namun mereka tetap gagal untuk menangkap pelaku. Hansu mengatakan kalau ia telah memeriksa buku tamu perusahaan, namun ia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Cha-il berspekulasi kemungkinan pelaku merupakan salah satu kerabat yang gagal dalam pemilihan restoran dan mengalami bangkrut. Cha-il meminta kepada semua timnya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Hingga akhirnya Cha-il mendapatkan 3 nama restoran yang kerabatnya memiliki hubungan dengan karyawan perusahaan JO Konstruksi dan membagi timnya untuk menyelidiki 2 restoran sedangkan ia akan memeriksa restoran satunya. Hansu dan Seojin tidak menemukan ada hal yang aneh, lalu Bu-ok juga tidak menemukan ada yang aneh. Sedangkan Cha-il mendatangi tempat restoran yang telah bangkrut. Tetangganya pemilik restoran mengatakan kalau pemilik restoran ini telah kena tipu dan 3 bulan lalu pemilik restoran ini telah meninggal dunia. Esokan harinya terlihat kalau Jong-hyun yang ingin menaiki lift dihampiri oleh Cha-il. Cha-il mengatakan kalau ia pasti lelah karena kemarin telah melarikan diri dari dirinya. Jong-hyun yang mendengar hal itu pun segera melarikan diri. Beruntung kali ini Cha-il dapat menangkapnya. Cha-il menanyakan alasan Jong-hyun mengenai surat ancaman yang ia berikan padanya. Jong-hyun menjelaskan, dulu ibunya sangat senang karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengelola restoran di bawah naungan JO Konstruksi. Namun setelah mereka membayar uang senilai $200.000, pemilik restoran lain yang terpilih mengambil alih tempat itu. Ibu Jong-hyun yang mengetahui kalau mereka telah tertipu langsung jatuh sakit. Jong-hyun mengatakan walaupun Direktur In-ho mengetahui suap ini, namun ia membiarkannya begitu saja. Dan mengatakan kalau perusahaan tidak ingin bertanggung jawab ataupun ganti rugi. Cha-il menjelaskan walaupun tujuannya untuk mengungkap korupsi, namun metode yang Jong-hyun gunakan salah. Karena ia telah mengirim surat ancaman ke perusahaan dan membahayakan para pekerja lain. Oleh karena itu, Cha-il meminta Jong-hyun untuk segera mengundurkan diri. Cha-il melaporkan atas kasusnya Jong-hyun pada Presiden Hwang. Presiden Hwang mengatakan kalau pengunduran diri Jong-hyun akan dianggap karena alasan kesehatan dan perusahaan tidak akan menuntutnya. Cha-il juga menjelaskan kalau In-ho telah menutup mata atas suap yang dilakukan subkontraktor dan meminta hukuman dengan memotong gaji selama 3 bulan. Namun Presiden Hwang berencana akan memindahkan In-ho ke kantor cabang yang ada di desa. In-ho yang mengetahui kalau dirinya dipindahkan ke kantor cabang yang ada di desa pun sangat marah. Cha-il mengatakan kalau seperti inilah contoh jika tim audit malas untuk bekerja. Karena bukti-bukti suap 2 tahun lalu telah dimusnahkan dan menyebabkan penderitaan bagi orang yang tidak bersalah. Cha-il meminta pada timnya mulai sekarang jika melakukan audit harus dengan teliti, agar mereka tidak lagi mendapatkan hasil yang seperti ini. Keesokan harinya, Hansu meminta pada Cha-il untuk memasang pemberitahuan tentang tim audit yang akan menerima laporan dari semua karyawan, agar tim audit mendapatkan kepercayaan penuh dari semua karyawan dan tidak ada lagi surat ancaman seperti yang kemarin. Tim audit yang mendengar hal itu pun mereka menyetujuinya. Keesokan harinya di lobi perusahaan JO Konstruksi, seorang karyawan bernama Oh Hyun-woo mencoba untuk membakar dirinya. Hansu yang ada di sana pun mulai menenangkan Yeon-woo. Namun Daewoo juga ada di sana mencoba untuk menghentikan Yeon-woo dan lalu menamparnya.
Seojin menjelaskan kalau saat masa pelatihan karyawan baru, ia satu angkatan dengan Yeonwoo. Dan saat itu Yeonwoo menjadi orang yang paling populer karena memiliki kepribadian yang baik. Namun Seojin merasa bingung atas perbuatan Yeonwoo hari ini. Wook berspekulasi mungkin saja ada seseorang dari Departemen Pengembang Teknologi yang telah membulinya. Saat wawancara audit, Yeonwoo menjelaskan kalau ia sering dirundung oleh seniornya bernama Park Jae-won di Departemen Pengembang Teknologi. Cha-il bertanya tentang kapan ia mulai dirundung. Yeonwoo mengatakan mulai dari 4 bulan yang lalu. Alasan ia tidak melaporkan kejadian ini karena ia sangat menyukai kerjaannya saat ini dan tidak ingin dipindahkan ke departemen lain. Oleh karena itulah ia berusaha bertahan selama 4 bulan ini. Setelah itu, Cha-il melaporkannya pada Presiden Ruang. Namun, Presiden Ruang meminta pada Cha-il untuk menunda proses audit karena sebentar lagi ada demonstrasi proyek J-Beams pada perusahaan, yang dimana demonstrasi J-Beams ini nantinya akan menaikkan keuangan perusahaan. Kemudian Cha-il dan Seojin melakukan wawancara pada manajer tim pengembangan teknologi bernama Lee Ji-hoon. Manajer Lee mengatakan kalau ia tidak mengetahui kalau Yeonwoo selama ini telah menderita. Seojin menjelaskan kalau Yeonwoo sering dibully oleh senior Hwan. Manajer Lee mengatakan kalau Yeonwoo sering melakukan kesalahan saat membantu senior Hwan dalam proyek J-Beams. Dan menurut dirinya, senior Hwan memang orang yang pemarah, namun tidak sampai memukul Yeonwoo. Kemudian Seojin bertanya tentang kenapa Yeonwoo dikeluarkan dari proyek J-Beams. Manajer Lee menjawab kalau itu adalah sarannya dari senior Hwan. Karena menurut senior Hwan, Yeonwoo selalu mengacau dalam proyek J-Beams. Selesainya dengan manajer Lee, Cha-il meminta senior Hwan mengikutinya untuk melakukan wawancara audit. Sedangkan Seojin akan mewawancari para tim pengembang teknologi lainnya. Cha-il menjelaskan pada timnya kalau Yeonwoo dan senior Hwan memiliki pernyataan yang berbeda, yang dimana menurut Yeonwoo kalau senior Hwan selalu melampiaskan amarahnya pada dirinya dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan bahkan memukulnya. Sedangkan menurut senior Hwan kalau Yeonwoo melakukan kesalahan, ia hanya menasihatinya dan sedikit memarahinya. Setelah itu, Seojin menjelaskan hasil wawancaranya. Para tim pengembang teknologi menjelaskan kalau Yeonwoo selalu melakukan kesalahan, namun senior Hwan hanya menegur dan sedikit memarahinya. Di sisi lain, terlihat kalau Hansu dan Yeonwoo sedang makan-makan di rumahnya Hansu, dan Hansu meminta Yeonwoo untuk istirahat saja di rumahnya. Yeonwoo menjelaskan kalau rekannya yang lain hanya mengetahui kalau ia hanya sedikit dimarahi. Namun berbeda ketika hanya ada mereka berdua saja, maka senior Hwan akan memukulnya. Hansu yang mendengar itu pun merasa prihatin dan menanyakan apa penyebab sampai ia selalu dimarahi. Yeonwoo menjelaskan kalau dulu hubungannya dengan senior Hwan baik-baik saja. Namun ketika ia tanpa sengaja melihat senior Hwan sedang membalas sebuah email spam dan melaporkan kejadian itu pada manajer Lee. Dari sinilah ia mulai sering dimarahi oleh senior Hwan. Hansu yang merasa curiga pun mulai memeriksa email spam tersebut, yang dimana email spam tersebut berisikan link menuju situs perdagangan informasi secara ilegal, dan menemukan kalau proyek J-Beams sedang dijual di situs web tersebut. Setelah itu, Yeonwoo dihubungi oleh manajer Lee, yang dimana manajer Lee memberikan libur kerja selama 10 hari pada Yeonwoo. Yeonwoo yang mendengar hal itu pun menganggap kalau dirinya benar-benar dikeluarkan dari proyek J-Beams, yang dimana proyek ini sudah lama diimpi-impikan oleh Yeonwoo. Hansu yang mendengar hal itu pun segera melaporkannya pada Cha-il. Cha-il mengatakan kalau proses audit akan ditunda sampai demonstrasi proyek J-Beams selesai. Hansu yang mendengar hal itu pun merasa kecewa atas keputusan Cha-il. Hansu menjelaskan pendapatnya bagaimana jika pada kasus ini terdapat seseorang yang ingin membocorkan teknologi penting dari perusahaan. Cha-il yang mendengar hal itu pun seketika terdiam. Lanjut ke episode 7. Hansu menunjukkan bukti kalau proyek J-Beams sedang diperdagangkan di situs web ilegal, dan menjelaskan kalau 4 angka pertama mengartikan itu adalah tanggal demonstrasi, dan angka berikutnya merupakan harga proyek J-Beams yang senilai 50 hingga 55 juta dolar. Sedangkan huruf terakhir berarti transaksi langsung. Namun Cha-il tetap menolak proses audit dilakukan.
Hansu yang mendengar hal itu pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan ruangan audit. Akan tetapi setelah itu terlihat kalau Cha-il menghampiri Hansu dan mengatakan kalau ia memang mencurigai kebocoran pada proyek J-Beams. Cha-il menjelaskan kalau ia mencoba menjual proyek J-Beams bukanlah senior Hwan, namun melainkan manajer Lee. Cha-il beralasan kalau sebelumnya saat mereka mewawancari manajer Lee, mereka menemukan kalau kertas yang digunakan manajer Lee berbeda dari peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan dan meminta pada Hansu untuk menyelidiki secara diam-diam, jangan sampai ada yang mengetahuinya. Sepulang kerja, Cha-il tidak sengaja berpapasan dengan Daewon. Daewon mengatakan kalau Cha-il memiliki wajah seperti seorang pria yang tangannya berlumuran darah dan pria berdarah dingin. Di tengah perjalanan pulang, Cha-il mengingat perkataan Daewon sebelumnya, yang dimana setelah itu memperlihatkan masa lalu Cha-il yang melakukan audit pada salah satu karyawan dan hingga akhirnya menyebabkan karyawan itu melompat dari atap gedung. Di sisi lain terlihat kalau Hansu telah menyadari arti dari angka kecil di bawah yang dimana setelah mengartikan angka-angka tersebut, ia menemukan alamat email dari Departemen Pengembang Teknologi. Keesokan harinya terlihat Cha-il sedang menemui seorang karyawan dari perusahaan lain yang dimana tujuan Cha-il untuk menanyakan tentang manajer Lee. Pria itu menjelaskan ketika manajer Lee masih bekerja di perusahaan mereka, manajer Lee selalu membuat timnya mengundurkan diri dari perusahaan termasuk dirinya. Malamnya terlihat Hansu dan Yunwoo mencoba menyelinap masuk ke dalam Departemen Pengembang Teknologi untuk memeriksa komputer milik senior Hwan. Ketika mereka di dalam, Hansu dengan segera meretas komputer senior Hwan. Di sisi lain terlihat kalau senior Hwan menyadari kalau komputernya sedang diretas oleh seseorang. Hansu menemukan email spam yang berisikan demo dari proyek J-Beams. Tak lama setelah itu, security datang dan meminta mereka untuk menunggu hingga senior Hwan tiba di sana. Setibanya senior Hwan di kantor, Hansu beralasan kalau komputer senior Hwan adalah barang bukti dan meminta senior Hwan untuk tidak menyentuhnya sampai Cha-il tiba di sana. Setibanya Cha-il di sana, Hansu mengatakan kalau ia menemukan buktinya. Setelah itu, manajer Lee juga tiba di sana. Hansu mulai menunjukkan bukti yang ia temukan. Namun entah kenapa sekarang bukti itu telah hilang. Cha-il yang mengetahui kalau tidak adanya bukti, ia meminta maaf atas keributan yang dilakukan timnya. Cha-il memarahi Hansu dan mengingatkan kalau sebelumnya ia meminta Hansu untuk melakukannya secara diam-diam. Namun kali ini ia bertindak ceroboh. Hansu menjelaskan kalau demo proyek J-Beams telah diunggah ke situs web ilegal untuk menunjukkannya pada calon pembeli. Cha-il menyimpulkan kalau manajer Lee telah menghapus buktinya dan meminta pada Hansu untuk mengawasi manajer Lee dengan hati-hati. Keesokan harinya, Cha-il menjelaskan pada Presiden Hwan kalau kasus yang sekarang bukanlah kasus perundungan, melainkan kasus pembocoran informasi yang bertujuan untuk menjual proyek J-Beams pada seseorang. Cha-il juga mengatakan kalau pelakunya kemungkinan besar adalah manajer Lee. Beralih ke manajer Lee meminta senior Hwan untuk mengubah video demonstrasinya dan meminta untuk menambahkan halaman ini pada video demonstrasinya nanti. Di sisi lain terlihat kalau Seojin mengetahui Cha-il dan Hansu sedang melakukan proses audit secara diam-diam dan meminta untuk bergabung dalam proses audit. Cha-il pun menyetujuinya dan meminta Seojin melakukan investigasi secara diam-diam. Malamnya Hansu terlihat sedang mengikuti manajer Lee. Hansu melaporkan pada Cha-il kalau manajer Lee kemungkinan akan bertemu dengan calon pembeli untuk melakukan kesepakatan. Sesampainya Hansu di pasar internasional, ia melihat manajer Lee sedang melakukan sebuah transaksi. Setelah itu, Hansu mencoba mengikuti pria lain. Namun Hansu ketahuan dan dihajar oleh pria itu. Beruntung, Cha-il ada di sana dan berhasil menangkap pria tersebut. Hansu menemukan uang transaksi dan paspor palsu. Kemudian mereka membawa pria itu ke kantor polisi. Di sisi lain terlihat kalau senior Hwan sedang lembur dan mengerjakan video demonstrasi yang diminta manajer Lee. Sepulangnya senior Hwan, ia tidak sengaja bertemu Cha-il dan Hansu. Dan kemudian Cha-il meminta untuk melakukan wawancara pada saat itu juga. Cha-il menjelaskan keahlian dari manajer Lee, yaitu manipulasi dengan kedok, memuji dan memotivasi. Dan Cha-il juga menjelaskan semua kasus manajer Lee pada perusahaan lain sebelum ia bekerja di perusahaan ini.
Senior Wan pun merasa bingung kenapa Chail memberitahukan hal itu padanya. Chail menjelaskan kalau Senior Wan merupakan pelaku yang telah membocorkan informasi proyek G-Beams yang berperan sebagai kaki tangannya manajer Lee. Senior Wan yang mendengar hal itu pun merasa kaget karena dirinya benar-benar tidak pernah melakukan itu. Hansu menjelaskan kalau Senior Wan sendiri yang telah membalas email spam dari makelar. Senior Wan menjelaskan kalau dirinya hanya disuruh untuk membalas email spam tersebut dan dia tidak mengetahui apa-apa tentang email spam tersebut. Kemudian alasan Senior Wan melindungi Yeonwoo semua itu atas perintah manajer Lee karena Yeonwoo telah melihatnya membalas email spam tersebut. Senior Wan bercerita kalau 2 tahun lalu saat ia ingin dipromosikan menjadi manajer tim pengembang teknologi, pada saat itu juga manajer Lee mulai bekerja menjadi manajer tim pengembang teknologi. Oleh karena adanya manajer Lee, impiannya gagal untuk menjadi manajer tim pengembang teknologi. Namun karena manajer Lee berkata kalau dirinya akan segera menjadi eksekutif setelah berhasilnya proyek G-Beams, manajer Lee mengatakan kalau ia akan menjadikan Senior Wan sebagai manajer tim pengembang teknologi nantinya. Oleh karena alasan inilah ia mengikuti semua perintah manajer Lee. Chail menjelaskan kalau Senior Wan telah dijadikan kambing hitam atas bocornya proyek G-Beams dengan menggunakan alamat IP komputernya Senior Wan untuk melakukan promosi proyek G-Beams pada situs web ilegal. Chail meminta Senior Wan untuk bekerja sama, yang dimana hal ini akan menentukan apakah Senior Wan benar-benar tidak ikut terlibat atau Senior Wan melakukan semua itu dengan sengaja dan melaporkannya ke polisi begitu penyelidikan ini berakhir. Senior Wan yang mendengar hal itu pun menyetujui kalau ia akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Keesokan harinya terlihat kalau perusahaan JU Konstruksi sedang melakukan persiapan demonstrasi proyek G-Beams. Di tengah-tengah demonstrasi, Hansu menyalakan lampu ruangan. Semua orang yang ada di sana pun merasa kebingungan dan kaget. Kemudian Chail mulai mendekati salah satu reporter di sana. Chail menjelaskan kalau reporter ini tidak menulis apapun dan reporter ini merupakan reporter gadungan. Chail juga menjelaskan kalau pria ini merupakan makelar yang ingin membeli proyek G-Beams dari situs web ilegal. Chail mengatakan kalau yang sedang ditampilkan di layar merupakan sandi untuk mengakses cloud server milik manajer Lee, yang dimana sandi ini adalah 5W1H. Kemudian Senior Wan mengatakan kalau yang disebut Chail itu benar. Chail menjelaskan kalau cloud server itu hanyalah sebuah peralihan dan proyek G-Beams telah disimpan pada tumbler milik manajer Lee yang telah dimodifikasi. Saat manajer Lee telah terpojok, makelar itu melarikan diri dan disusul oleh manajer Lee yang juga melarikan diri dan berhasil merebut tumblernya. Melihat itu, Chail segera mengejar manajer Lee. Manajer Lee mencoba melarikan diri ke ruangannya untuk menghapus salinan proyek G-Beams. Karena salinan proyek G-Beams berhasil dihapus oleh manajer Lee dan hanya tersisa satu yang ada di tumbler. Manajer Lee mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Persederwang. Manajer Lee menginginkan uang 50 juta dolar dikirimkan ke rekeningnya saat itu juga, dan Persederwang menyetujuinya. Namun karena manajer Lee tidak percaya pada kata-kata Persederwang, ia menjatuhkan tumbler itu dan kini proyek G-Beams telah gagal. Lanjut ke episode 8. Setelah semuanya selesai, terlihat kalau Hansu mengajak Seojin untuk makan ke rumahnya. Ibu dan ayahnya Hansu yang baru pertama kali melihat Hansu membawa wanita ke rumah, mereka pun sangat kaget. Tidak lama setelah itu, Yeonwoo bergabung dengan mereka. Yeonwoo mengucapkan terima kasihnya pada Hansu dan Seojin karena telah membantunya. Sementara di sisi lain, terlihat kalau seseorang telah memposting artikel tentang siapa saja dapat bekerja di perusahaan JO Konstruksi asalkan memiliki orang dalam. Keesokan harinya, Seojin memberitahukan kalau ada sebuah artikel yang menyebutkan jika perusahaan JO Konstruksi merekrut karyawan baru berdasarkan orang dalam. Seojin menjelaskan kalau adanya artikel tersebut dapat membuat menurunnya citra perusahaan. Sekarang, tim audit mendapatkan kasus baru tentang perekrutan tidak adil. Setelah itu, tim audit mulai melakukan rapat kecil untuk membahas kasus ini. Chail mengatakan kalau Hansu dan Seojin akan diliburkan dari kasus ini. Kemudian, setelah itu, Chail melaporkan kasus ini pada Persederwang. Chail meminta izin untuk menyelidiki kasus ini. Namun, Persederwang meminta bagaimana kalau mereka menyangkal artikel tersebut. Karena jika mereka tidak menyangkalnya, maka orang-orang akan berasumsi perekrutan yang tidak adil itu sungguh terjadi.
dan hal itu dapat memperburuk keadaan perusahaan. Cail menjawab kalau itu tidak bisa dilakukan karena mereka harus segera memperbaiki sistem perusahaan yang telah hancur. Dan dari sini kita bisa melihat kalau hubungan Cail dan Perseteruang mulai renggang. Bu Ok dan Sang Ho sedang melakukan wawancara pada dua orang karyawan bernama Lee Cha-sun dan Jung Hee-yong dari tim Departemen Personalia, yang dimana departemen ini bertugas untuk mengelola dokumen para pelamar kerja. Bu Ok dan Sang Ho meminta dokumen tentang perekrutan karyawan. Namun dengan arogannya, Cha-sun menyuruh mereka untuk mencari sendiri di ruangan arsip. Di sisi lain terlihat kalau Seo Jin dan Dae Wong lagi berbincang-bincang layaknya seperti paman dan keponakan. Seo Jin yang melihat Dae Wong masih saja merokok, ia menegurnya dan meminta untuk berhenti merokok. Dae Wong menjawab kalau merokok dapat menghilangkan stresnya. Beralih ke tim audit, mereka sedang memeriksa tiap-tiap dokumen dan menonton ulang video wawancara kerja. Bu Ok menemukan kalau video dan dokumen hasil wawancara milik Hansu telah menghilang. Hansu yang mengetahui hal itu pun menyangkalnya dan mengatakan kalau ia mengikuti wawancara kerja dengan adil. Namun Cail meminta bukti kalau Hansu benar-benar melakukan wawancara kerja dengan adil. Hansu yang merasa kecewa kalau kata-katanya tidak dipercaya pun segera pergi. Cail meminta pada Bu Ok untuk mencari kembali dokumen dengan teliti. Di luar terlihat kalau Seo Jin sedang menenangkan Hansu dan mengatakan kalau Hansu lebih mengenal Cail daripada mereka semua. Sementara di sisi lain, Sang Ho yang baru saja kembali dari ruangan arsip diberitahukan oleh Bu Ok kalau hasil wawancara kerja milik Hansu menghilang. Mendengar hal itu, Sang Ho berniat membantu dan kembali lagi ke ruangan arsip. Malamnya terlihat kalau Hansu dan Cail sedang minum bersama. Hansu bertanya apakah Cail mempercayainya. Cail menjawab kalau ini bukan masalah percaya atau tidak, melainkan ia hanya tidak ingin memihak siapapun dan bersikap adil. Keesokan harinya, Hansu merasa sangat senang kalau dokumen hasil wawancara kerja miliknya telah ditemukan oleh Sang Ho dan segera menunjukkan dokumennya pada tim audit. Cail yang melihat bukti itu pun mengatakan kalau Hansu dapat melanjutkan pekerjaannya. Bu Ok menjelaskan hasil temuannya pada Cail, yang dimana Bu Ok menjelaskan kalau file dokumen milik Hansu tidak ada di database perusahaan. Namun dokumen fisik menunjukkan kalau Hansu benar-benar melakukan wawancara kerja dengan adil. Setelah itu, Bu Ok, Sang Ho, dan Kyung Suk mencoba memeriksa tiap-tiap dokumen dari 4 tahun ke belakang. Hansu dan Seo Jin yang melihat timnya sedang bekerja pun ingin membantu. Namun Bu Ok melarang mereka, karena mereka berdua baru masuk kerja tahun ini. Dan Bu Ok hanya tidak ingin mereka berdua membuat kesalahan dalam memeriksa berkas 4 tahun ke belakang. Kemudian terlihat kalau Cail sedang melakukan wawancara pada Cha-sun untuk menanyakan temuan Bu Ok tadi. Cha-sun menjelaskan kalau manajer sebelumnya lah yang bertanggung jawab akan hal itu. Cail mengatakan kalau mereka akan mencari tahu apakah ada masalah dengan proses seleksi. Beralih ke Perseteruang yang sangat senang setelah menerima kabar kalau kakaknya sebentar lagi sadar. Di sisi lain terlihat kalau Hee-yong sedang panik dan menghubungi seseorang, dikarenakan tim audit sedang memeriksa dokumen 4 tahun ke belakang. Sementara itu terlihat kalau Dae Wong sedang menunggu kepulangan Seo Jin. Dae Wong meminta pada Seo Jin untuk tidak memberitahukan ibunya kalau ia masih merokok. Dari kejauhan terlihat kalau seseorang sedang memfoto Seo Jin dan Dae Wong sedang bersama. Kembali ke Dae Wong dan Seo Jin, sekarang mereka sedang makan bersama ibu Seo Jin. Di sini kita bisa melihat kalau hubungan mereka layaknya seperti keluarga. Setelah itu terlihat kalau seseorang sedang menulis artikel tentang kedekatan Dae Wong dan Seo Jin. Lanjut ke episode 9, keesokan harinya terlihat kalau Perseteruang telah membaca artikel tentang Dae Wong dan Seo Jin. Perseteruang meminta Cail untuk melakukan audit pada Dae Wong dan Seo Jin. Di sisi lain, tim audit membicarakan tentang artikel tersebut, sementara Seo Jin sedang diwawancari oleh Cail mengenai kedekatannya dengan Dae Wong. Seo Jin menjelaskan kalau ibunya dan Dae Wong sudah lama kenal dan Dae Wong menyukai masakan ibunya. Oleh karena itulah Dae Wong sering berkunjung ke rumahnya. Seo Jin juga menjelaskan kalau dulu ibunya merupakan pengurus rumah tangga di keluarga Dae Wong dan Perseteruang. Cail menanyakan apakah Dae Wong membantu dirinya untuk masuk ke perusahaan. Seo Jin menjawab kalau dirinya benar-benar melakukan wawancara kerja dengan adil tanpa adanya bantuan dari Dae Wong. Cail mengatakan kalau ia akan menyelidiki kasus ini.
Setelah itu, Cha-il mewawancarai Daewon dengan menanyakan apakah Daewon membantu Seojin untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Daewon tidak ingin menjawab pertanyaan Cha-il dan memintanya untuk segera pergi dari ruangannya. Cha-il mengatakan kalau tujuannya hanya untuk membantu Seojin. Kemudian Cha-il menyerahkan laporan kasus ini pada presiden ruang dan mengatakan kalau Seojin benar-benar mengikuti wawancara kerja dengan adil. Namun presiden ruang menolak laporan Cha-il dan meminta Cha-il untuk keluar dari kasus ini. Dan presiden ruang mengatakan kalau ia akan melakukan audit eksternal pada kasus ini, yang dimana audit eksternal adalah memperkerjakan tim audit dari perusahaan lain. Keesokan harinya terlihat kalau tim audit eksternal yang dipimpin oleh Seo Hae-jin tiba di perusahaan JO Konstruksi. Mereka segera melakukan wawancara pada Seojin dan Daewon. Sementara itu, Cha-il mengatakan pada tim audit kalau mereka akan tetap melanjutkan kasus artikel tentang Daewon dan Seojin. Cha-il menjelaskan kesimpulannya, kemungkinan kasus artikel ini hanyalah sebuah peralihan, dan juga menjelaskan kalau dari kasus perekrutan tidak adil dan kasus Seojin ditulis oleh orang yang berbeda. Cha-il meminta pada timnya untuk memeriksa dokumen perekrutan dari tahun 2020 hingga 2024 dengan sangat teliti. Setelah itu, Hansu dihubungi oleh Daewon meminta untuk menemuinya. Daewon meminta Hansu untuk menemukan orang yang menulis artikel tentang dirinya. Daewon juga meminta laporan tim audit dari kasus dirinya. Hansu menjelaskan kalau mereka akan menyelidiki kasus Daewon dan Seojin secara diam-diam, dan dengan sengaja Cha-il membiarkan audit eksternal dilakukan. Setelah itu terlihat kalau Buok, Young-suk, dan Hansu sedang mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Esokan harinya terlihat Hae-jin sedang melakukan wawancara pada Hyung. Hyung mengatakan kalau dulu saat ia membantu mengatur pelaksanaan wawancara kerja, ia melihat kalau Seojin bertemu dengan Daewon sebelum wawancaranya dimulai, dan kemungkinan Daewon telah memberitahukan tentang pertanyaan wawancara kerja. Setelah itu, Hae-jin mewawancarai Seojin tentang perkataan Hyung sebelumnya. Seojin menjelaskan kalau pada saat itu ia sedang menunggu gilirannya untuk wawancara kerja. Ketika itu, Daewon lewat dan mereka hanya saling tegur sapa, tidak lebih dari itu. Sementara itu, di sisi lain, Cha-il menemui Yoon Dae-kyung yang merupakan manajer tim Departemen Personalia sebelumnya. Cha-il menanyakan tentang dokumen yang disembunyikannya dulu saat bekerja di perusahaan JO Konstruksi. Namun Dae-kyung membantahnya. Ternyata Daewon juga ada di sana. Daewon memberikan dua pilihan pada Dae-kyung, yang dimana pilihan pertama menjawab pertanyaan dengan sopan, dan pilihan kedua nikmati pukulan darinya. Dae-kyung menjelaskan kalau dirinya diperintahkan pada tahun 2020 telah merevisi nilai salah satu calon karyawan, namun ia tidak mengetahui nama karyawan tersebut. Kemudian Cha-il dihubungi oleh Hansu kalau mereka telah menemukan dokumennya dan terdapat dokumen dari tahun 2020. Mendengar hal itu, Cha-il dan Daewon pun segera pergi. Di sisi lain, Hansu dan Sang-ho yang sedang membawa dokumennya telah dihajar oleh seseorang dan mengambil dokumennya. Beruntung, Cha-il dan Daewon yang baru saja tiba berhasil mencegat orang yang membawa dokumen itu. Salah satu dari orang itu mengatakan kalau mereka diperintahkan oleh Tuan Jung. Kemudian Daewon menghubungi Jae-seong untuk mencari tahu siapa Tuan Jung. Sang-ho mengatakan kalau Hansu harus mengantar orang itu ke kantor polisi, sedangkan dirinya akan membawa dokumennya ke kantor. Di tengah perjalanan, Hansu dihubungi oleh Sang-ho kalau ia telah diserang oleh para gangster dan membawa pergi dokumennya. Kemudian adegan memperlihatkan saat Daewon masih remaja. Ia dipukuli oleh ayahnya dan menjadi tontonan bagi kakak-kakaknya. Saat Daewon sedang sendiri, ia dihampiri oleh Seojin kecil dan Seojin kecil menghibur dirinya. Keesokan harinya terlihat kalau tim audit telah menemukan pelaku yang mempekerjakan dua orang yang telah mengambil dokumen sebelumnya, dan orang itu adalah Hyung. Cha-il menjelaskan kalau Tuan Jung adalah ayahnya Hyung dan menanyakan mengapa Hyung mempekerjakan orang-orang itu untuk merebut dokumennya. Namun Hyung membantahnya. Cha-il menjelaskan kesimpulannya kalau Hyung mendapatkan bantuan orang dalam saat wawancara kerja, karena dokumen yang coba ia curi itu merupakan dokumen dari tahun 2020 yang dimana pada saat itu Hyung melakukan wawancara kerja. Namun Hyung tetap saja membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, Seojin baru saja menyadari kalau lokasi arah foto dirinya diambil ada CCTV di sana.
dan mencoba memeriksa CCTV di sana. Sementara itu, Hansu meminta bantuan pada temannya yang bekerja pada perusahaan website yang dimana pelaku yang memfoto Seojin mengupload artikelnya di website temannya Hansu. Setelah itu, Hansu mendapatkan ID dari akun pelaku dan mencoba untuk melacaknya. Hingga akhirnya Hansu menemukan kalau IP pelaku mengarah ke tempatnya Sang-ho. Setelah mengetahui itu, Hansu segera mendatangi Sang-ho dan meminta penjelasan dari Sang-ho. Tak lama setelah itu, Seojin dan Cha-il pun tiba di sana. Seojin menunjukkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau Sang-ho lah orang yang telah memfoto dirinya yang sedang bersama Daewoo. Sang-ho yang telah ketahuan pun menjelaskan kalau dirinya melakukan itu karena saat ia melamar untuk bekerja, ia selalu ditolak karena nilainya yang rendah. Dan saat perusahaan JO Konstruksi membuka lamaran kerja, ia mencoba untuk melamar dengan ijazah palsu, dan hingga akhirnya ia diterima untuk bekerja di perusahaan JO Konstruksi. Namun ketika ada kasus perekrutan yang tidak adil, ia mulai khawatir kalau dirinya akan ketahuan. Namun saat ia mengetahui kalau Seojin dan Daewoo memiliki sebuah hubungan, ia memfoto mereka dan menuliskan artikel tentang hubungan mereka. Sang-ho menjelaskan kalau dirinya sebenarnya merasa bersalah pada Seojin, namun karena keadaan sedang menyudutkannya, ia terpaksa menuliskan artikel itu agar semua perhatian tertuju pada kasus Seojin dan Daewoo. Dan saat Hansu menemukan dokumennya, ia mulai merasa khawatir, namun juga merasa senang ketika pihak lain mencoba menghilangkan dokumennya. Namun ketika pihak lain itu gagal, ia mencoba untuk menyembunyikan dokumennya. Sekarang Sang-ho benar-benar menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf pada Seojin. Cha-il mengatakan kalau Sang-ho telah dipecat. Lanjut ke episode 10, terlihat kalau Cha-il, Seojin, dan Hansu mulai menyelidiki dokumennya. Seojin menemukan kalau nilai Haeyoung berbeda dari daftar nilai yang ada. Keesokan harinya mereka bertiga mendatangi Haeyoung dan menunjukkan bukti kalau nilai Haeyoung telah direvisi. Haeyoung yang mendengar itu pun terduduk lemas. Di sisi lain terlihat kalau Haejin sedang melaporkan auditnya kalau Seojin melakukan wawancara kerja dengan adil. Setelah itu terlihat Jae Seong sedang melaporkan kalau perusahaan mereka memenangkan proyek pembangunan komplek olahraga. Beralih ke tim audit, mereka semua sangat sedih atas kepergian Sang-ho. Beruntung ketika Sang-ho hampir ditabrak, ia diselamatkan oleh Cha-il. Cha-il mengatakan kalau Sang-ho dapat memulai kembali dari awal agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Cha-il dihubungi oleh Hansu yang mengatakan kalau Haeyoung mencoba untuk bunuh diri. Seojin menjelaskan kalau Haeyoung telah overdosis dan ditemukan tidak sadarkan diri. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Haeyoung sekarang. Namun ruangan Haeyoung dirawat dijaga oleh Tuan Jung. Tuan Jung melarang Cha-il untuk menemui putrinya. Setelah itu, Presiden Huang menjelaskan kalau keluarga Haeyoung merasa keberatan tentang audit yang dilakukan oleh Cha-il karena terlihat memaksa jawaban yang ia inginkan. Presiden Huang juga menjelaskan kalau keluarga Haeyoung mengancam akan melibatkan media pada kasus ini, dan Presiden Huang mengatakan kalau ia akan melakukan audit pada Cha-il. Cha-il yang mendengar hal itu pun menanyakan apakah Presiden Huang lupa dengan kontrak kerja khususnya. Namun Presiden Huang mengatakan kalau ada syarat khusus pada kontraknya, yang dimana kontrak khusus ini membuat Cha-il dapat melakukan audit dengan bebas selama 2 tahun. Namun ketika Cha-il memperburuk perusahaan, maka ia akan diaudit atau dipecat. Di sisi lain terlihat kalau Haejin sedang mewawancarai Haeyoung. Haeyoung mengatakan kalau ayahnya telah menyelidiki Cha-il dan ternyata Cha-il merupakan seorang pembunuh. Setelah itu Haejin melakukan wawancara audit pada Cha-il. Haejin memutar rekaman suara dari wawancara audit yang dilakukan Cha-il pada Haeyoung, yang dimana kalau Cha-il seakan-akan sedang memaksa Haeyoung untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Cha-il menjawab kalau pada saat itu situasinya mengarah padanya. Kemudian Haejin menanyakan tentang kasus audit pada Kim Man-soo yang membuat Man-soo melompat dari atap gedung. Cha-il menjelaskan kalau 2 tahun lalu Cha-il melakukan wawancara audit yang dimana Man-soo diduga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadinya dan menggelapkan dana perusahaan untuk dirinya sendiri. Cha-il memberi 2 pilihan pada Man-soo, yang dimana pilihan pertama, Man-soo harus mengakui semua perbuatannya,
dan pilihan kedua, Mansu harus mengatakan siapa yang telah menyuruhnya. Kemudian terlihat kalau Mansu sedang berdiri di tepi atap gedung dan melompat ke bawah. Hae-jin mengatakan kalau Mansu dan Hae-young merupakan kasus yang sama, cuman bedanya Hae-young dapat diselamatkan. Hae-jin memperingati Cha-il kalau masih melakukan audit dengan paksaan, kemungkinan hal serupa akan terulang kembali. Cha-il mengatakan kalau audit hari ini cukup sampai di sini. Malamnya ketika Cha-il ingin pulang, ia dicegat oleh istri Mansu yang menanyakan apa yang terjadi pada suaminya, sampai-sampai suaminya mengakhiri hidupnya. Namun karena ada suatu alasan, Cha-il tidak memberitahunya. Keesokan harinya terlihat istri Mansu sedang berdiri di depan perusahaan JO Konstruksi untuk menuntut Cha-il agar ia memberitahukan kebenaran di balik tewasnya suaminya. Kemudian Cha-il memberinya minum dan lagi-lagi istrinya Mansu menanyakan hal yang sama. Namun Cha-il tidak menjawabnya dan lalu pergi. Setelah itu Hae-jin melanjutkan wawancara audit pada Cha-il dan menunjukkan surat dari Hae-young yang mengatakan kalau Cha-il adalah orang yang kasar dan suka memaksa hingga ia melakukan tindakan berbahaya tersebut karena sudah tidak tahan lagi. Cha-il mengatakan kalau Hae-young telah berbohong. Cha-il meminta pada Hae-jin untuk tidak mudah terpengaruh dan lihatlah situasi dengan jelas tanpa memihak siapapun. Sementara di sisi lain, Daewoo meminta Hansu untuk menyelidiki riwayat Cha-il di perusahaan Baeon Konstruksi. Hansu mengira kalau Daewoo ingin melakukan sesuatu yang jahat pada Cha-il. Namun, Daewoo menjelaskan kalau ia hanya ingin membalas budi pada kasus Seojin dan dirinya. Hansu dan Seojin yang mendengar kalau hasil audit Cha-il akan keluar besok, mereka bergegas pergi menyelidiki riwayat Cha-il. Setelah itu, Hansu dan Seojin menanyakan tentang Cha-il pada salah satu karyawan bernama Yeong-chul. Yeong-chul menjelaskan kalau dulu ia melihat Mansu sedang menghubungi seseorang, yang dimana Mansu mengatakan kalau ia harus menyelamatkan istrinya. Yeong-chul yang mendengar hal itu pun segera melaporkan kepada Cha-il. Dan hingga akhirnya Mansu melompat dari atap gedung. Saat di rumah duka, istrinya Mansu menanyakan apakah benar suaminya tewas dikarenakan penggalapan dana perusahaan. Namun Cha-il hanya diam saja. Melihat istrinya Mansu sedang berdiri di sana, Hansu merasa ada yang aneh. Hansu bertanya bagaimana ia mengetahui kalau Cha-il sedang bekerja di perusahaan JO Konstruksi. Seojin mengatakan kalau ia menjawab pertanyaan mereka, maka Seojin akan memberitahukan yang dia inginkan. Istrinya Mansu mengatakan kalau ia diberitahu oleh Tuan Jung yang mengatakan kalau putrinya mengalami hal yang sama seperti suaminya. Setelah mengetahui hal itu, mereka berdua mendatangi temannya Hae-yoon bernama Chae-won. Chae-won menjelaskan pada saat kejadian itu, Hae-yoon meminta untuk segera memanggilkan bantuan setelah ia meminum obatnya dan mengatakan jika Chae-won membantunya, maka ia akan memberikan uang padanya. Setelah itu, Chae-won melaporkan semuanya pada Hae-jin. Kemudian Hae-jin menemui Hae-young di rumah sakit dan mengatakan kalau ia mengetahui kebohongannya Hae-young. Keesokan harinya, Hae-jin melaporkan auditnya pada Prisoner Hwang yang dimana semua tuduhan pada Cha-il itu tidak benar. Sementara di sisi lain terlihat kalau Cha-il didatangi oleh istrinya Mansu. Istrinya Mansu mengatakan kalau ia telah mengetahui semuanya dan meminta maaf. Sementara di rumah sakit, Gunwong yang telah sadar menyebutkan nama Prisoner Hwang. Kabar kalau Gunwong telah sadar kini telah sampai pada Daewoo. Malamnya terlihat kalau seseorang telah membunuh Gunwong. Lanjut ke episode 11. Berita tentang tewasnya Gunwong telah sampai pada perusahaan JO Konstruksi. Para karyawan yang mendengar berita itu pun mulai membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan untuk memegang saham milik Gunwong. Dan setelah pemakaman akan diadakan rapat untuk memegang saham berikutnya. Setelah itu, Cha-il membacakan laporan riset hasil desain yang berisikan tentang dugaan transaksi penipuan dengan perusahaan tertentu dari tahun 2019 hingga 2024. Dan perusahaan hasil desain dipimpin oleh seseorang bernama Benjamin Lee. Eksekutif bank mengatakan kalau laporan ini menunjukkan adanya penggalapan dana taktis. Sedikit penjelasan, dana taktis merupakan sebuah dana cadangan yang dapat digunakan saat situasi sedang mendesak ataupun memburuk. Lanjut ke cerita. Cha-il menduga penggalapan dana taktis ini dilakukan oleh Gunwong. Eksekutif bank mengatakan bagaimana tindakan Cha-il selanjutnya. Dan eksekutif bank tidak ingin mempermalukan orang yang telah tidak ada.
Cail menjelaskan kalau perusahaan Arasil Desain ini hanyalah sebuah perusahaan cangkang, dan perusahaan ini terus berjalan setelah Gunwong koma. Cail berspekulasi kalau ada seseorang yang mengambil alih perusahaan cangkang ini, dan Cail juga curiga kalau Gunwong telah dibunuh oleh seseorang. Karena sebelum tewasnya Gunwong ada kabar kalau kondisinya mulai membaik. Cail meminta eksekutif bank untuk berbicara pada istrinya Gunwong untuk melakukan otopsi. Eksekutif bank memberikan waktu Cail 4 hari sebelum pemakaman Gunwong dilakukan untuk menemukan siapa pemegang dana taktis tersebut. Setelah itu, Cail mengunjungi Gilpyo di penjara. Cail menginginkan sebuah informasi yang sangat penting dan akan membantu mengurangi masa tahanan Gilpyo jika dirinya memberitahukan informasi yang ia inginkan. Cail menanyakan tentang apakah benar Gunwong menggunakan perusahaan Arasil Desain untuk mendapatkan dana taktis. Gilpyo pun menjawab kalau itu benar dan tidak banyak orang yang mengetahui hal itu. Cail mengatakan kalau Gunwong telah meninggal dan menanyakan siapa pemilik dana taktis sekarang. Gilpyo menjawab kalau ia tidak mengetahuinya dan ia hanya tahu kalau Gunwong memiliki penjaga berangkas di perusahaan. Gilpyo mengatakan kalau ia tidak tahu siapa penjaga berangkas itu, dan ia yakin kalau penjaga berangkas itu adalah orang terdekatnya Gunwong. Sesampainya Cail di ruangan audit, ia segera melakukan rapat. Cail mengatakan sebelum rapat dimulai, Cail meminta audit yang akan dilakukan nanti harus dirahasiakan, dan mengatakan ia akan percaya dengan timnya kalau tidak akan ada yang membocorkan rahasia ini walaupun dengan sahabat mereka sendiri. Hansu menanyakan memang siapa yang akan mereka audit. Cail menjawab kalau mereka akan menangkap tikus paling berbahaya di perusahaan ini. Cail menjelaskan kalau sejak 6 tahun lalu perusahaan Arasil Desain telah bekerja sama dengan perusahaan mereka, dan perusahaan Arasil Desain dipimpin oleh Presiden Benjamin Lee. Cail juga menjelaskan kalau perusahaan Arasil Desain adalah sebuah perusahaan cangkang yang ada di Amerika. Mantan Presiden Gunwong mendirikan perusahaan Arasil Desain untuk mengumpulkan dana taktis. Dan perusahaan ini masih berjalan ketika Gunwong sedang koma, yang artinya ada seseorang yang telah menjalankan perusahaan ini untuk menggelapkan dana. Cail meminta pada Buok untuk menanyakan kenalan lamanya dari tim audit yang sedang bekerja di perusahaan cabang Florida. Untuk Hansu dan Seojin, Cail meminta pada mereka untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan Arasil Desain. Sedangkan Kyung-suk akan diberi misi rahasia, yang dimana Kyung-suk harus mengawasi Presiden Hwang dan Wakil Presiden Daewon. Cail memberitahukan kalau mereka hanya memiliki waktu 4 hari. Setelah itu terlihat kalau Jae-sung sedang memperkenalkan manajer baru dari Departemen Pengadaan Subkontraktor bernama Chae Jong-woo. Dan ternyata Jong-woo merupakan karyawan terbaik saat Gunwong masih menjadi presiden. Setelah itu di tempat duka, Kyung-suk didatangi oleh Jae-sung. Jae-sung menduga kalau Kyung-suk sedang mencari tahu siapa yang akan memegang sahamnya Gunwong, dan mengatakan kalau Daewon meminta para dewan perusahaan untuk melakukan rapat yang menentukan siapa pemegang sahamnya Gunwong selanjutnya. Malamnya Hansu menyadari kalau Benjamin Lee tidak ada di Amerika dan selama ini terus berada di Korea. Namun Hansu tidak tahu pasti di mana lokasi Benjamin Lee sekarang berada. Keesokan harinya Buok mengatakan kalau perusahaan Arasil Desain sudah lama tutup, dan walaupun perusahaannya sudah tutup, orang-orang di sana masih mengadakan kompetisi arsitektur untuk menjual dan mengumpulkan desain terbaik yang akan dikirimkan ke perusahaan desain di Korea. Cail mengakhiri rapatnya dan meminta untuk berbicara berdua dengan Seojin. Cail menjelaskan kalau ia mencurigai Daewon sebagai pemilik dana taktis tersebut. Seojin yang mendengar hal itu pun mengatakan kalau itu tidak mungkin karena ia sangat mengenali Daewon. Cail memberi pilihan yang dimana ia meminta Seojin untuk melihat Daewon sebagai tim audit atau keluarga, dan Cail memberikan waktu sampai besok untuk Seojin memilih. Setelah itu saat di lift, Daewon memperkenalkan Jong-woo pada Cail sebagai manajer baru Departemen Pengadaan Subkontraktor. Kemudian Cail memeriksa CCTV rumah sakit dan menemukan kalau sebelum kematian Gunwong, ia melihat Daewon sedang berkunjung ke rumah sakit. Setelah itu, Cail melaporkan temuannya pada eksekutif bank. Eksekutif bank mengatakan kalau hanya dengan bukti ini ia tidak percaya. Eksekutif bank meminta Cail untuk terlebih dahulu menyelidiki siapa di balik perusahaan Arasil Desain dan dana taktis, agar ia dapat membujuk istri Gunwong untuk melakukan otopsi.
Di tempat duka, Cha-il melihat kedekatan Daewon dengan Jong-woo dan juga melihat kedekatan Presiden Wang dengan Wakil Menteri Pertahanan sekaligus pemegang saham perusahaan bernama Dong-woo. Sementara di sisi lain terlihat kalau Daewon sedang rapat untuk menentukan pemegang saham Gunwang berikutnya. Namun karena situasinya tidak pas, para dewan pun meninggalkan tempat itu. Daewon yang melihat itu pun merasa kesal. Jae-seong berpendapat kalau para dewan mungkin saja memerlukan uang untuk mendukung Daewon. Keesokan harinya, Seo-jin memberitahukan pilihannya, yang dimana ia memilih tim audit dan ia akan mengesampingkan perasaan pribadinya. Setelah itu, Han-soo melaporkan hasil temuannya, yang dimana nama Koreanya Benjamin Lee adalah Lee Beom-seok dan mendapatkan gelar sarjana di New York. Kemudian, Cha-il melihat resume dari Jong-woo. Dan Cha-il menemukan kalau pada tahun 2018, Jong-woo pernah menjadi manajer di salah satu perusahaan di New York. Setelah itu, Cha-il mendatangi Daewon dan meminta untuk melakukan wawancara audit. Cha-il menjelaskan kalau Daewon merupakan orang terakhir yang mengunjungi rumah sakit sebelum kematian Gunwong. Daewon yang mendengar hal itu pun marah dan mengusir Cha-il dari ruangannya. Kemudian Daewon dihubungi oleh polisi untuk diinterogasi tentang Daewon yang menjadi orang terakhir yang mengunjungi Gunwong. Daewon menjelaskan kalau memang benar ia mengunjungi Gunwong, akan tetapi ia tidak diperbolehkan masuk oleh perawat. Beralih ke tim audit, Han-soo menjelaskan kalau Benjamin Lee sebenarnya tinggal bersama orang tuanya di Amerika dan tidak pernah berkunjung ke Korea selama 5 tahun terakhir. Dan kemungkinan pelaku telah meminjam nama Benjamin Lee. Tak lama setelah itu, Seo-jin datang dan melaporkan kalau sebelum Jong-woo bergabung dengan Departemen Pengadaan Subkontraktor, Jong-woo bekerja di pabrik Yul. Seo-jin menjelaskan kalau area utama bisnis pabrik Yul adalah gedung modular, yang dimana pada awal tahun ini pabrik itu dipilih sebagai strategi bisnis masa depan perusahaan JO Konstruksi yang telah banyak menerima investasi. Seo-jin merasa ada yang aneh. Ia mengatakan kalau proyek gedung modular ini belum diselesaikan, akan tetapi dana penelitian dan pengembangan baru-baru ini meningkat pesat. Seo-jin mengatakan kalau proyek ini dipimpin oleh Jong-woo. Cha-il menyimpulkan kalau hal itu merupakan cara untuk membuat dana taktis yang baru. Malamnya, Cha-il mengikuti Jong-woo pergi, yang dimana Jong-woo sedang menyerahkan suatu barang pada Dong-woo. Keesokan harinya, Cha-il menghubungi Kyung-suk untuk memberitahukan semuanya pada Jae-seong. Kyung-suk menjelaskan semua tentang dana taktis. Jae-seong yang mendengar hal itu sangat kaget. Cha-il bertanya apakah Jong-woo dipekerjakan oleh Daewon. Jae-seong menjawab kalau Jong-woo dipekerjakan oleh Presiden Wang. Setelah itu, Cha-il melakukan wawancara audit pada Jong-woo. Cha-il menanyakan tentang perusahaan Arasil Design dan menjelaskan kalau Jong-woo bertemu dengan Benjamin Lee di New York pada 6 tahun yang lalu. Jong-woo yang mendengar hal itu pun menyangkalnya. Namun Cha-il menunjukkan bukti riwayat perjalanan bisnisnya Jong-woo, yang dimana pada bukti itu menunjukkan kalau Jong-woo bertemu dengan Benjamin Lee. Kemudian Cha-il memberikan 2 pilihan pada Jong-woo. Pilihan pertama dituduh sebagai pembuat dana taktis ilegal sendirian, yang dimana pilihan ini akan menuntut Jong-woo secara pidana. Dan pilihan kedua akui siapa pemilik dana taktis sekarang, yang dimana pilihan ini akan membuat Jong-woo mendapatkan kelonggaran. Setelah mengatakan itu, Cha-il pergi dan memberikan waktu pada Jong-woo untuk memilih hingga malam nanti. Setelah itu, Jong-woo menghubungi seseorang dan mengatakan kalau Cha-il telah mengetahui semuanya. Kemudian Cha-il melihat Jong-woo ingin pergi ke suatu tempat dan Cha-il mengikutinya. Sementara itu, Han-soo sedang mengawasi Presiden Wang di tempat duka. Di sisi lain terlihat kalau Seo-jin sedang mengikuti Daewon. Namun Daewon mengetahui kalau dirinya telah diikuti dan mencoba melarikan diri. Sekarang Cha-il telah tiba di gedung terbengkalai dan melihat kalau Jong-woo di sana telah tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Cha-il diserang oleh seseorang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, terlihat kalau gedung itu telah terbakar dan Cha-il sedang diikat. Setelah sadar, Cha-il melihat kalau pelaku yang menyerang dirinya adalah Presiden Wang. Lanjut ke episode 12. Beruntung pada saat kebakaran itu, Cha-il diselamatkan oleh Daewon. Dan Daewon segera membawa mereka ke rumah sakit. Han-soo dan Seo-jin yang mendengar hal itu pun menyusul pergi ke rumah sakit.
Cha-il mengatakan kalau mereka harus segera menghentikan kremasi agar bukti pembunuhan Gun Won tidak hilang. Dan Cha-il memiliki rencana agar mereka menyetujui otopsi, maka Daewon harus disalahkan atas pembunuhan Gun Won. Setelah itu, Cha-il dan yang lainnya mencegat rombongan dari rumah duka. Cha-il menjelaskan pada istrinya Gun Won untuk melakukan otopsi dan mengatakan kalau Gun Won sebenarnya telah dibunuh oleh Daewon. Istrinya Gun Won yang mendengar hal itu pun menyetujui otopsi tersebut. Daewon yang melihat kalau kondisi Cha-il memburuk, maka ia menyuruh Cha-il pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah itu, Daewon meminta pada Seo Jin untuk mengundurkan diri dari tim audit karena ia khawatir kalau Seo Jin nantinya terluka seperti Cha-il. Seo Jin mengatakan kalau ia akan mengundurkan diri dari tim audit setelah kasus ini berakhir. Tak lama setelah itu, Daewon kembali didatangi polisi untuk diinterogasi. Polisi mengatakan kalau di tempat meninggalnya Gun Won terdapat korek api milik Daewon. Sementara itu, Cha-il sekarang dipindah tugaskan ke Departemen Dukungan Bisnis dan ini atas perintah Presiden Wang. Walaupun Cha-il telah dipindahkan, ia tetap melanjutkan audit secara diam-diam. Setelah itu, Hansu memberikan sebuah hadiah pada istrinya Jong-woo dan memperingatkan kalau malam ini akan terjadi sesuatu. Keesokan harinya, Cha-il mendapatkan kabar kalau Jong-woo telah meninggal dunia. Setelah itu, terlihat kalau istrinya Jong-woo mengembalikan hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Hansu. Setelah itu, Cha-il pergi menemui Wakil Menteri Pertahanan Dong-woo. Cha-il meminta Dong-woo untuk menjadi saksi dan memperlihatkan bukti kalau Dong-woo telah menerima suap. Sementara itu, di perusahaan JO Konstruksi dilakukan audit pada Wakil Presiden Daewon yang dipimpin oleh Presiden Hwang sendiri. Presiden Hwang menjelaskan kalau Wakil Presiden Daewon telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan mantan Presiden Gun Won. Presiden Hwang juga menjelaskan kalau penggelapan dana taktis dilakukan oleh Jong-woo yang bekerja sama dengan Daewon. Oleh karena semua hal ini, Presiden Hwang meminta para eksekutif dan pemegang saham untuk memberhentikan Wakil Presiden Daewon. Para eksekutif dan pemegang saham yang mendengar hal itu pun menyetujuinya, dan hingga akhirnya keputusan itu disahkan. Tidak lama setelah itu, Daewon pun datang dan meminta semuanya untuk duduk kembali karena semua ini masih belum selesai. Kemudian Cha-il, Seo Jin, dan Hansu pun juga tiba di sana. Daewon mengatakan kalau agendanya kali ini ia akan menuntut untuk memberhentikan Presiden Hwang karena Presiden Hwang telah melakukan penggelapan dana taktis dan pembunuhan. Sekarang audit akan dipimpin oleh Cha-il. Cha-il menjelaskan kalau sebelumnya mantan Presiden Gun Won dan Jong-woo telah bekerja sama untuk mendapatkan dana taktis untuk keperluan pribadi. Namun setelah mantan Presiden Gun Won koma, dana taktis ini masih saja bertambah. Dan dana taktis tersebut digunakan oleh Presiden Hwang. Presiden Hwang yang mendengar hal itu pun menanyakan buktinya. Cha-il mengatakan kalau ia memiliki bukti yang telah ditinggalkan oleh Jong-woo. Kemudian Cha-il memutarkan rekaman suara, yang dimana kalau Presiden Hwang meminta Jong-woo untuk mengirimkan uang sebesar $1 juta untuk mendanai proyek J-Beams. Presiden Hwang mengatakan berdasarkan rekaman tersebut, ia menggunakan dana taktis tersebut untuk kepentingan perusahaan. Namun, Cha-il mengatakan kalau Presiden Hwang juga menggunakan dana taktis tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan Cha-il memperlihatkan berita tentang Wakil Menteri Pertahanan Dong-woo yang mengatakan kalau ia telah menerima suap dari Presiden Hwang melalui Jong-woo. Presiden Hwang yang telah terpojok, ia mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Namun Cha-il menghentikannya karena masih ada kasus pembunuhan yang dilakukan Presiden Hwang. Cha-il memperlihatkan rekaman Presiden Hwang telah membunuh Jong-woo saat di rumah sakit. Semua orang yang ada di sana pun melihat itu sangat kaget. Tak lama setelah itu, Jong-woo pun tiba di ruangan itu. Jong-woo mengatakan ketika tim audit mengetahui semuanya, Presiden Hwang menyusun rencana untuk membunuh dirinya dan Cha-il. Dan ketika Presiden Hwang mengetahui kalau rencananya gagal, maka ia mencoba untuk membunuh Jong-woo di rumah sakit. Sebelum rencana itu dilakukan, Cha-il telah memperingati Jong-woo untuk bersiap-siap kalau malam nanti Presiden Hwang akan bertindak. Di sini kita tahu kalau hadiah yang diberikan Hansu sebelumnya berupa salib yang telah dipasang kamera tersembunyi. Jong-woo mengatakan kalau ia harus membujuk istrinya dan para dokter rumah sakit untuk memalsukan kematiannya. Cha-il mengatakan kalau pembunuhan ini bukanlah hal pertama yang dilakukan Presiden Hwang. Presiden Hwang telah menggunakan metode yang sama untuk membunuh kakaknya sendiri, yaitu mantan Presiden Gun Won.
Cail menunjukkan barang bukti berupa suntikan yang digunakan oleh Presiden Ruang yang telah ditemukan di kantornya Presiden Ruang. Dan dari hasil otopsi menunjukkan kalau obat yang digunakan Presiden Ruang sama persis yang ada di barang bukti. Semua orang yang mendengar hal itu pun meninggalkan ruangan dan hanya menyisakan Cail dan Presiden Ruang di sana. Cail mengatakan kalau ia ingin tahu alasan sebenarnya Presiden Ruang mempekerjakannya. Presiden Ruang mengatakan kalau ia hanya ingin mengembangkan perusahaannya dengan keadilan. Dan untuk menghadapi kejahatan maka ia perlu menjadi jahat. Cail mengatakan kalau itu merupakan tindakan yang salah. Keesokan harinya, Daewoo telah menjadi presiden perusahaan JO Konstruksi. Jae-seong yang sedari awal mendukung Daewoo pun merasa sangat senang kalau sebentar lagi dirinya akan menjadi wakil presiden perusahaan. Akan tetapi, Daewoo mengatakan kalau Jae-seong masih belum pantas mendapatkan hal itu. Setelah itu, Cail mendatangi Presiden Daewoo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya karena tugasnya di perusahaan ini telah selesai. Presiden Daewoo yang mendengar hal itu pun sedikit tidak terima dan meminta Cail untuk bertahan 1 tahun lagi karena kontrak kerjanya masih ada 1 tahun. Setelah itu, Presiden Daewoo mendatangi mantan Presiden Huang di penjara. Presiden Daewoo ingin mendengar kejadian sebenarnya tentang Gunwong yang membuatnya koma. Kembali ke 2 tahun sebelumnya, memperlihatkan kalau Huang dan Gunwong sedang bersama. Huang menjelaskan kalau ia mengetahui Gunwong telah mengumpulkan dana taktis dan menggunakannya sebagai keperluan pribadi. Gunwong menjelaskan kalau seorang presiden membutuhkan uang yang sangat banyak. Huang yang mendengar hal itu pun mencoba untuk membunuh Gunwong. Beralih ke tim audit yang sedang merayakan keberhasilan mereka dalam menyelesaikan kasus paling besar, Kyung-suk menyarankan kalau mereka harus sering-sering makan bersama seperti ini. Namun Cail mengatakan kalau ia telah mengundurkan diri dari perusahaan. Cail mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini dan meminta pada tim audit ke depannya harus bekerja dengan lebih baik lagi. Tim audit yang mendengar hal itu pun mulai merasa sedih. Sepulangnya mereka, Hansu menghampiri Cail dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak mengajarkan padanya tentang seperti apa itu audit. Cail menceritakan masa lalunya yang dimana saat ia masih muda dulu menemukan sebuah kejanggalan dalam konstruksi yang dimana bahan-bahan yang digunakan dalam proyek pembangunan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun atasannya pada saat itu meminta Cail muda untuk membiarkannya begitu saja. Cail muda yang tidak ingin menimbulkan masalah pun mendengarkan apa kata atasannya. Namun malamnya Cail muda mendapatkan laporan kalau bangunan pada proyek pembangunan itu telah roboh. Dan ternyata ayahnya merupakan salah satu pekerja di sana yang menjadi korban atas insiden tersebut. Dan hingga akhirnya insiden tersebut menewaskan ayahnya. Oleh karena hal itulah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Kembali ke masa sekarang, Cail memberikan perekam suara yang telah ia gunakan selama ini pada Hansu. Beberapa waktu telah berlalu, sekarang terlihat kalau penampilan Hansu telah berubah. Ia sedang melakukan audit pada seorang karyawan. Sementara itu, di luar Kyung-suk dan Bu-ok sedang membicarakan perubahan pada Hansu, dan mereka mulai merindukan Cail. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau sekarang Seo-jin telah bekerja di Departemen Perumahan. Di saat yang bersamaan terlihat kalau Cail dihampiri oleh seorang pemancing. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Soo-yoon, yang menjadi salah satu eksekutif pada perusahaannya bekerja. Park Kim mengajak Cail bekerja sama untuk menangkap para koruptor yang ada di perusahaannya. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita dari series The Auditors. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita series The Auditors. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.